Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2337, Mimpi Buruk. Itu benar, anak-anak yang tidak terduga ini semuanya sangat berbakat, pemahaman hukum mereka sangat kuat. Mereka memang bisa melompat peringkat dan melakukan pertempuran. Sangat disayangkan bahwa kekuatan mereka masih jauh kurang jika dibandingkan dengan kekuatan ras dewa peringkat yang sama. Tapi siapa Ye Yuan? Saat itu, wilayahnya tidak sebagus milik putra surgawi Xin, tetapi dia mampu menghancurkan pihak lain. Sekarang, wilayahnya dapat dilihat sebagai sebanding dengan Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Tetapi ketebalan esensi surgawinya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Itu sama sekali tidak inferior jika dibandingkan dengan Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga juga. Advertisement. Kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak menggunakan time freeze, kemampuan surgawi yang menantang surga semacam ini, juga akan terlalu mudah untuk berurusan dengan Yang Ke dan teman-temannya. Ye Yuan dengan paksa menahan serangan dua orang Yang Ke. Satu pukulan masing-masing, hampir dalam sekejap mata, dia meledakkan tiga Kaisar Surgawi Cakrawala kedua lainnya. Tubuh emas transformasi ke-8 yang sempurna bukanlah lelucon. Pembangkit tenaga pemurnian tubuh Heavenspan World tidak terhitung jumlahnya. Tapi seseorang yang bisa mengolah tubuh berdaging untuk menyempurnakan peringkat 8 adalah satu-satunya. Yang kedua orang tidak melukai Ye Yuan tetapi menyetrum diri mereka sendiri sampai energi vital mereka bergolak. Ini cukup membuat mereka takut. Ini adalah kekuatanmu untuk melompat dan bertarung. Sepertinya peringkat yang kamu lompati tidak cukup. Ye Yuan berkata dengan minat yang agak berkurang. Dia masih berpikir betapa tangguhnya putra-putra yang tak terduga ini. Pada akhirnya, mereka lemah secara maksimal. Tentu saja, Ye Yuan bisa merasakan bahwa yang kekuatan mereka memang sangat kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa menyaingi Kaisar Surgawi Cakrawala keempat. Advertisement. Tapi jadi apa? Apa yang disebut peringkat lompatan mereka hanya ditargetkan pada pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang paling biasa, itu saja. Mereka yang pernah bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya, siapa yang bukan anak ajaib di antara para jenius? Ekspresi yang sangat jelek. Mereka menguliahi Ye Yuan sebelumnya, membuatnya menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku. Sekarang, wajah mereka benar-benar ditampar panas membara. Lari. Yang Ke melihat situasinya buruk dan berbalik dan berlari. Ye Yuan berkata dengan dingin, sudah terlambat. Itu hanya untuk melihatnya meninju-tinju, membawa serangkaian auman naga, dan merobek udara. Tangan naga surgawi transien sejati. Ledakan. Yang kedua orang merasa hati mereka jatuh dan berbalik untuk menolaknya. Tapi kekuatan pukulan ini sudah melebihi batas mereka. Advertisement. Setelah menolaknya sedikit, mereka langsung dihancurkan. Dari awal hingga akhir, itu hanya selusin napas waktu. Di sampingnya, semua anak yang tidak terduga tercengang karena menonton. Orang-orang yang agak meremehkan Ye Yuan sebelumnya merasa wajah mereka terbakar saat ini. Dia memusnahkan pasukan dalam beberapa saat sendirian. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Terlalu menakutkan. Tubuhnya yang berdaging benar-benar mampu melawan serangan Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga. Kecuali dia memiliki tubuh emas peringkat 8 yang sempurna. Surga di luar surga, selalu ada seseorang yang lebih baik. Dia adalah surga di balik surga. Dia adalah orang yang selalu lebih baik. Di tengah tatapan kaget semua orang, Ye Yuan perlahan memasuki kota. Menghadapi beberapa orang yang menyampaikan kepala mereka saat dia masuk, Ye Yuan masih dalam suasana hati yang cukup baik. Memusnahkan 6 orang, poin dewa perangnya sudah naik menjadi 247. Peringkatnya juga sudah naik ke peringkat 11.328, naik lebih dari 1.000 tempat sekaligus. Sementara pada saat ini, Yang Ke dan yang lainnya yang kembali ke titik kelahiran kembali, semua memiliki depresi yang sulit disembunyikan di wajah mereka. Mereka dimusnahkan sekali lagi. Baru saja kembali ke kota Cludite, mereka benar-benar dimusnahkan sekali lagi. Dengan ini, kerugian mereka sangat besar. Peringkat beberapa orang jatuh dengan gila-gilaan. Terutama beberapa Kaisar Surgawi Cakrawala kedua, itu hampir jatuh ke ekor mereka. Sialan, setelah aku mati terakhir kali, aku mengeluarkan upaya Hercules sebelum mengumpulkan beberapa ratus poin Dewa Perang. Dengan ini, semuanya hilang. Peng yang berkata dengan muram.
Dia merasa seperti ada benjolan kesal di dadanya, membuat dadanya hampir meledak. Bayangkan Anda sedang mendaki gunung dan akhirnya mendaki setengah jalan ke atas gunung. Pada akhirnya, tangan Anda terpeleset dan Anda jatuh lebih dari setengahnya. Terpeleset lagi dan Anda jatuh ke titik awal. Pada saat ini, suasana hati siapa yang bisa baik? Yang terlihat ketakutan saat dia berkata, "Pang itu terlalu kuat. Aku merasa dia tidak mengeluarkan kekuatan aslinya sama sekali dan dengan mudah memusnahkan kami. Saya rasa kekuatannya yang sebenarnya kemungkinan akan berada di peringkat 8.000. Petik 2. Wajah semua orang terkejut dan mereka berkata, tidak mungkin, kan? Dalam 8.000, itu sudah merupakan pembangkit tenaga kaisar surgawi tingkat menengah. Yang memiliki ekspresi serius saat dia berkata, mengabaikan hal-hal lain, hanya dengan tubuh emas peringkat 8 yang sempurna, sama sekali tidak ada masalah dengan peringkat di 9.000 teratas. Jika dia masih menyembunyikan kekuatan, dia benar-benar bisa berada di peringkat 8.000 teratas. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka menghirup udara dingin. Seseorang tersenyum pahit dan berkata, mengapa kita begitu sial, menghadapi kutukan seperti itu saat kita dihidupkan kembali. Orang ini seperti mimpi buruk, aku tidak ingin mengingatnya lagi. Termasuk yang semua orang tersenyum pahit. Itu benar-benar kenangan yang tidak bisa diingat orang. Benar-benar dunia magis. Aliran waktu di sini 100 kali lebih lambat dari dunia luar. Saya masuk 1 tahun terlambat, tetapi sebenarnya, 100 tahun telah berlalu di tempat ini. Dengan waktu lebih dari 100 tahun, saya khawatir sekelompok besar pembangkit tenaga listrik telah muncul, bukan? Petik 2. Ye Yuan menemukan bahwa aliran waktu di alam perang purba sangat lambat. Itu hanya 1% dari dunia luar. Jika dia berkultivasi di sini, itu setara dengan berkultivasi selama 100 tahun di dunia luar. Ini hanyalah surga kultivasi bagi Ye Yuan. Matanya tiba-tiba menyala dan dia berkata, jika saya dapat memahami hukum waktu dan menciptakan ruang bagi pembangkit tenaga jalur alkimia elang surgawi Bodhidharma untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan pesat. Hanya saja aku tidak tahu apakah ada kesempatan untuk memahami hukum waktu di sini atau tidak. Saat ini, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia umat manusia sedikit tidak berguna. Pemimpin manusia seperti rahasia mendalam Kaisar Surgawi sama sekali tidak peduli dengan keberadaan jalur alkimia. Karena mereka merasa bahwa jalur alkimia telah menurun dan tidak akan banyak berpengaruh pada pertempuran kiamat. Tetapi jika ada beberapa orang yang dapat memahami kekuatan hukum dan memahami pil Dao yang sebenarnya, maka jalur alkimia akan mendapatkan kembali kejayaannya, dan membuat ras dewa takut. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan agak bersemangat. Tapi segera, dia menjadi sedikit sedih lagi. Hukum waktu terlalu sulit untuk dipahami. Itu bahkan lebih sulit daripada hukum tata ruang. Meskipun dia sudah memasuki pintu, dia belum dapat menemukan cara untuk meningkatkan lebih jauh sampai sekarang. Lupakan. Lebih baik jangan terlalu banyak berpikir. Bertukar beberapa harta roh Kaisar Surgawi dan pergi keluar untuk mendapatkan poin Dewa Perang lebih realistis. Petik 2. Setiap orang yang memasuki alam perang purba datang sendiri. Semua harta di tubuh mereka tidak dapat dibawa masuk. Ingin menggunakan harta di alam perang purba, seseorang hanya bisa melakukan pertukaran dengan poin Dewa Perang. Ada aula harta karun roh, aula obat, dan seterusnya di kota. Mereka semua bisa ditukar dengan menggunakan poin Dewa Perang. Oleh karena itu, poin Dewa Perang sangat penting di alam perang purba. Tuan, saya ingin tahu bagaimana saya dapat membantu Anda. Ye Yuan memasuki aula harta karun roh dan seorang wanita mempesona dengan pakaian merah datang untuk menyambutnya. Aku butuh pedang, kata Ye Yuan. Wanita berbaju merah tersenyum cerah dan berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Dia memimpin Ye Yuan ke tempat yang disebut Sword Pavilion. Ada semua jenis pedang yang diletakkan di dalam susunan yang mempesona. Wanita berbaju merah tersenyum dan berkata, Tuan, ada puluhan ribu pedang dalam berbagai gaya di dalam Sword Pavilion. Anda bisa memilih dengan bebas. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan dengan santai melingkari 1 putaran, dan tidak bisa menahan napas dingin. Pedang ini sangat mahal. Kira-kira 200 poin Dewa Perang yang baru saja dia dapatkan hampir tidak bisa membeli 12. Lebih penting lagi, tidak ada harta roh Empyrean di sini. Apakah kalian memiliki harta roh Empyrean di sini? Ye Yuan bertanya dengan agak malu.
Bab 2338, Anak yang Hilang. Ekspresi wanita berbaju merah menjadi dingin saat dia berkata, harta karun roh Empyrean. Tuan, apakah Anda mengolok-olok gadis ini? Petik 2. Masih ada beberapa seniman bela diri yang membeli pedang di SWOT Pavilion saat ini. Mendengar kata-kata ini, mereka mau tidak mau melirik ke samping dengan wajah mengejek. Mereka yang bisa memasuki alam perang purba adalah semua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Tidak ada yang akan menggunakan harta roh Empyrean. Orang ini meminta harta roh Empyrean saat dia membuka mulutnya. Dia sudah terbiasa miskin, kan? Tapi Ye Yuan bertanya dengan tatapan serius, tidak mengolok-olok Nona. Aku serius. Bagaimanapun, pedang di sini semuanya terbuat dari energi dan hukum. Karena itu mampu menciptakan harta roh Kaisar Surgawi, maka itu juga dapat menciptakan harta roh Empyrean, kan? Melihat bahwa ekspresi Ye Yuan tampaknya tidak palsu, wanita berbaju merah berkata dengan cemberut, bisa-bisa. Hanya saja, tidak ada yang pernah membeli harta roh Empyrean sebelumnya. Selanjutnya, Anda menggunakan harta roh Empyrean untuk berurusan dengan Kaisar Surgawi, bukankah ini lelucon? Advertisement. Di sampingnya, seorang pria kekar berkata dengan mengejek, haha, Nona Radcliffe, apakah Anda belum tahu? Anak ini jelas orang miskin yang tidak bisa mengambil poin Dewa Perang untuk membeli harta roh Kaisar Surgawi. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan anggukan, itu benar, saya baru saja tiba hari ini dan tidak dapat mengambil terlalu banyak poin Dewa Perang. Karena itu, saya hanya bisa menggantinya dengan harta roh Empyrean. Petik 2. Radcliffe tercerahkan dan berkata, seperti ini ya, maka kamu bisa pergi keluar kota untuk memburu binatang buas dan mendapatkan poin Dewa Perang. Berburu Azure Light Beast kelas terendah, uang yang disimpan masih dapat digunakan untuk membeli harta roh Kaisar Surgawi. Petik 2. Azure Light Beast adalah salah satu binatang buas tingkat terendah di alam perang purba. Kekuatannya relatif lemah, tetapi poin Dewa Perang yang diperoleh dari berburu juga sangat kecil. Setiap 100 Azure Light Beast yang terbunuh hanya akan mendapatkan 1 poin Dewa Perang. Namun, Azure Light Beast sebenarnya tidak mudah untuk dibunuh seperti yang dikatakan Radcliffe. Mereka muncul dalam kelompok dan sering pergi bersama dalam ratusan atau ribuan. Selanjutnya, yang disebut lemah hanya berbicara secara relatif. Bahkan jika itu adalah Azure Light Beast, kekuatan mereka secara signifikan lebih kuat dari Kaisar Surgawi Cakrawala pertama biasa juga. Untuk seniman bela diri yang lebih lemah, ingin mendapatkan poin Dewa Perang yang cukup tidaklah mudah. Advertisement. Haha, Nona Radcliffe, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Anak ini hanyalah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Ingin mendapatkan poin Dewa Perang untuk harta roh Kaisar Surgawi, siapa yang tahu berapa tahun dia harus menunggu sampai. Pria kekar itu mengejek sekali lagi. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia melirik pria kekar itu. Siapa yang tahu bahwa pria kekar itu melotot dan mengancam, apa, bocah? Tidak meyakinkan. Terus menatap. Apakah Anda percaya bahwa saya akan membunuh Anda setiap kali saya melihat Anda? Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, bagus sekali, aku mengingatmu. Ketika pria kekar mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, haha, aku benar-benar takut. Apakah kalian mendengar itu? Dia ingat saya. Bocah, lalu kamu ingat namaku, Qin Hu. Nama ini akan menjadi mimpi burukmu di alam perang purba. Ini sudah berakhir. Anak ini mungkin tidak tahu siapa Qin Hu, kan? Seekor anak lembu tidak takut pada harimau. Qin Hu adalah Raja Iblis yang terkenal. Lebih jauh lagi, dia sangat suka membuat masalah dan sudah membunuh sampai banyak anak yang tidak terduga tidak berani keluar kota lagi. Dia adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Cakrawala keempat. Dikatakan bahwa peringkatnya sudah mencapai 8.000 teratas. Petik 2. Ketika semua orang melihat penampilan Ye Yuan yang tidak yakin, masing-masing dari mereka diam-diam menggelengkan kepala. Pendatang baru harus lebih low profile, mereka tidak mampu memprovokasi semua orang. Tapi Ye Yuan mengangguk dan berkata, Qin Hu, aku ingat nama ini. Periode waktu ini, Anda tidak pergi keluar kota lagi. Itu sangat berbahaya. Wajah Qin Hu menjadi hitam, dan dia berkata dengan senyum dingin, bagus. Belum banyak orang yang berani berbicara denganku seperti ini di kota Cludite ini. Untuk menghargai keberanianmu, aku akan membuat jiwa dewamu bergetar. Advertisement.
Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya lagi dan menoleh ke Redcliffe dan berkata, Nona telah salah paham. Ye ini tidak menginginkan satu pedang, tetapi 1012 pedang. Selain itu, saya membutuhkan 12 harta roh Kaisar Surgawi. Petik 2. Redcliffe memasang wajah terkejut dan berkata, kamu baru saja datang hari ini dan sudah memiliki begitu banyak poin Dewa Perang. Yang lain, termasuk Qin Hu, semuanya memiliki wajah yang mencurigakan. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan ini. Kau membual saja. Anda, seorang pendatang baru, dapat memiliki begitu banyak poin Dewa Perang. Qin Hu berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ye Yuan tidak peduli untuk peduli padanya dan mengangkat bahu saat dia berkata kepada Redcliffe, Ye ini tidak bosan sampai sejauh mana aku akan datang dan mengolok-olok Nona Redcliffe. Namun, saya hanya memiliki 247 poin Dewa Perang, 7 poin Dewa Perang yang tersisa, menggunakannya untuk menukar 1000 lebih dari harta roh Empyrean seharusnya sudah cukup, bukan? Petik 2. Ye Yuan berpikir begitu. Bagaimanapun, harta roh Empyrean tidak berharga di tempat ini, bahkan lebih rendah dari sampah. Selain Ye Yuan, tidak ada yang tertarik sama sekali. Bibir merah terang Redcliffe terbuka lebar, tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Dia baru tiba di alam perang purba hari ini, dan dia sebenarnya sudah mendapatkan 247 poin Dewa Perang. Poin Dewa Perang tidak begitu mudah didapat, terutama bagi seorang seniman bela diri yang terlihat sangat lemah seperti Ye Yuan. Redcliffe berkata, Tuan, Anda mungkin tidak tahu apa arti poin Dewa Perang, kan? 247 poin Dewa Perang, bagi banyak orang, yang membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mendapatkannya. Dia merasa bahwa Ye Yuan menghabiskan poin Dewa Perang seperti ini terlalu boros. Benar-benar anak yang hilang. Bukan hanya dia, seniman bela diri lain yang hadir juga berpikir begitu. Tapi Ye Yuan tidak berani sama sekali. Melihat Qin Hu, dia berkata, tidak apa-apa. Setelah menghabiskannya, masih ada seseorang yang akan datang dan memberiku lebih banyak. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Qin Hu sebagai mesin penarikan tunai. Wajah Qin Hu menjadi hitam, kemarahan di hatinya semakin bertambah. Dia sudah memutuskan untuk membuat ini tidak berani meninggalkan kota lagi. Ketika Redcliffe melihat bahwa dia tidak bisa membujuk Ye Yuan, dia hanya bisa berkata, baiklah. Karena Tuan bersikeras untuk melakukannya, maka 1000 lebih harta roh Empyrean, saya akan menghitungnya sebagai 5 poin Dewa Perang. Ini total 245 poin Dewa Perang, Tuan tolong bayar tagihannya. Petik 2. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan mengikuti Redcliffe dan tiba di depan piring batu giok. Dia meletakkan telapak tangannya di atasnya, satu demi satu rune berlapis emas ditarik keluar dari tubuhnya, memasuki piring batu giok. Poin Dewa Perangnya langsung hanya tersisa dengan 2 poin yang menyedihkan. Dan peringkatnya juga turun ke tempat terakhir sekaligus. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar membayar begitu banyak poin Dewa Perang, semua orang tidak bisa menahan wajah terkejut. Tetapi lebih dari itu masih merasa bahwa orang ini terlalu boros. Poin Dewa Perang 10 tahun orang lain, dia menghabiskannya dalam sekali jalan. Selain itu, dia membeli begitu banyak harta roh Kaisar Surgawi, apa gunanya? Ye Yuan mengambil pedang dan langsung puas. Dengan formasi pedang, kekuatannya akan lebih kuat. Tapi dia punya rencananya sendiri. Dia berencana untuk secara perlahan menukar ribuan harta roh Empyrean ini ke semua harta roh Kaisar Surgawi. Pada saat itu, kekuatan formasi pedangnya akan sangat menakutkan. Ini sebenarnya sangat sulit untuk disadari di luar. Bagaimanapun, harta roh Kaisar Surgawi dunia luar sangat langka. Ingin mengumpulkan 1000 pedang itu sangat sulit. Membunuh orang dan merebut harta benda semacam ini, Ye Yuan belum bisa melakukannya. Tetapi di alam perang purba ini, sangat mudah untuk melakukannya. Harta karun roh Kaisar Surgawi di sini hanya terdiri dari energi dan hukum. Mereka bisa dipasok tanpa batas. Adapun poin Dewa Perang, dia tidak peduli sama sekali. Selama kekuatannya cukup kuat, apakah dia masih takut tidak ada poin Dewa Perang? Bukankah poin Dewa Perang akan segera dikirimkan? Bab 2339, Melawan Qin Hu. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan perlahan berjalan keluar kota. Qin Hu mengikutinya dari jauh, tapi dia berjalan dengan sangat hati-hati, seolah takut mengejutkan Ye Yuan. Ye Yuan menemukannya sejak lama, tetapi dia tidak bisa menunggu pihak lain untuk mengikuti.
Dia sangat kekurangan poin Dewa Perang sekarang. Jika rencana Ye Yuan diketahui orang lain, mereka pasti akan memarahinya karena hilang. Advertisement. Ambil saja harta roh Kaisar Surgawi tingkat terendah untuk menghitungnya, 1000 pedang membutuhkan 10.000 poin Dewa Perang juga. Poin Dewa Perang ini sudah cukup untuk peringkat dalam 3000. Orang ini sebenarnya hanya menggunakannya untuk membeli pedang. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bocah pendatang baru itu menyinggung Qin Hu. Qin Hu saat ini berencana akan menemukannya untuk menyelesaikan skor. Kasihan, anak ini sepertinya belum mendeteksi bahwa ada ekor yang mengikuti di belakangnya. Di kerumunan, telinga yang kebergerak sedikit, mendengar berita ini. Terutama, anak nakal pendatang baru, beberapa kata ini, itu membangkitkan rasa ingin tahunya sekaligus. Setelah bertanya, ada seorang anak yang hilang yang menghabiskan lebih dari 200 poin dan membeli 1000 lebih pedang di Spirit Treasure Hall. Saat yang mendengar, bukankah ini Ye Yuan? Advertisement. Orang ini, lupakan bahwa dia membunuh kita, dia juga memprovokasi Qin Hu. Yang berkata dengan bingung. Qin Hu adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat 8000. Pang itu pasti sudah mati kali ini. Bos, mari kita pergi bersama untuk melihatnya. Peng yang berkata dengan penuh semangat. Pergi. Saudara 6 orang tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan juga mengikutinya. Setelah Ye Yuan meninggalkan kota, dia menuju ke hutan belantara. Sebelum berjalan sangat jauh, sesosok-sosok menghalangi jalannya, justru Qin Hu. Qin Hu memandang Ye Yuan dengan ekspresi geli dan berkata, "Bocah, kamu benar-benar punya nyali, untuk benar-benar berani meninggalkan kota begitu cepat." Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Jika saya tidak meninggalkan kota, bagaimana Anda akan datang dan memberi saya poin Dewa Perang?" Qin Hu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mereka yang berani berbicara kepadaku dengan cara ini semuanya sudah mati. Pang, tak lama lagi, Anda akan meragukan hidup. Aku akan membunuhmu sampai kamu tidak berani meninggalkan kota." Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Oh, lalu apa yang masih kamu tunggu, bawalah." Sikap acuh tak acuh Ye Yuan membuat Qin Hu sangat marah di dalam hatinya. Dia mendengus dingin, sosoknya tiba-tiba meluncur ke depan. Aura mengejutkan tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, 4 kekuatan hukum menambahkan cahaya dan keindahan satu sama lain, bergema antara langit dan bumi. Advertisement. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang memadukan 4 kekuatan hukum. Qin Hu yang begitu arogan memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Ye Yuan telah melihat sebelum para jenius yang tak terhitung jumlahnya tetapi belum pernah bertemu dengan seorang jenius yang menggabungkan 4 jenis hukum. Selanjutnya, kekuatan hukum yang disatukan Qin Hu, wilayah mereka semua sangat tinggi, sudah mencapai tingkat peringkat 8. Orang harus tahu, setiap kekuatan hukum tambahan menyatu, kesulitannya meningkat secara eksponensial. Menggabungkan 3 jenis sudah bisa dianggap jenius di antara para jenius. Tapi Qin Hu menggabungkan 4 jenis, bakat semacam ini sudah sangat menantang surga. Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengerti apa yang disebut anak yang tidak terduga. Dengan bakat seperti Qin Hu, melompat ke pertempuran semudah makan dan minum. Tes, benar-benar iri dengan bakat Qin Hu. Orang ini terlihat tidak sopan dan tidak masuk akal, tapi sebenarnya, dia sangat berbakat. Pedang daunnya menyatu dengan angin, api, dan air, 3 jenis kekuatan hukum. Kekuatannya tak tertahankan. Petik 2. Anak itu berpikir bahwa dia jenius, tetapi bagaimana dia bisa mengetahui kengerian alam perang purba ini? Ketika sekelompok jenius melihat Qin Hu mengambil tindakan, masing-masing dari mereka sangat iri. Mereka semua juga jenius. Tetapi dibandingkan dengan Qin Hu, mereka bahkan lebih kecil dari sampah. Hahaha, Pang, apakah kamu sangat menyesalinya sekarang? Namun, Anda sudah tidak memiliki kesempatan. Petik 2. Ketika Qin Hu melihat ekspresi terkejut di wajah Ye Yuan, dia sangat senang. Dia sangat menghargai ekspresi seperti ini. Ye Yuan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Menyesal. Tidak ada kata seperti itu di kamusku. Bocah sembrono dan buta, pergi ke neraka." Petik 2. Qin Hu meraung keras dan mengangkat pedangnya, bergegas mendekat. Untuk sesaat, energi pedang bercampur dengan 3 jenis kekuatan hukum lainnya. Kekuatannya tak tertahankan. Cahaya keemasan bersinar terang di tubuh Ye Yuan.
Seekor naga yang menakjubkan mungkin juga melonjak ke langit. Di tengah tatapan kaget semua orang, Ye Yuan benar-benar mengandalkan tubuhnya yang berdaging untuk berbenturan dengan Qin Hu. Di hutan belantara, dua sosok saling bersilangan, bertarung hingga bumi berguncang dan gunung bergoyang. Semakin Qin Hu bertarung, semakin dia khawatir. Ye Yuan benar-benar mengandalkan tubuhnya yang berdaging untuk bertarung dengannya sampai mereka terkunci dalam pertarungan. Dia menggabungkan 4 jenis kekuatan hukum dan sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Ye Yuan. Orang harus tahu, bahkan di alam perang purba, dia adalah eksistensi yang melompat pangkat untuk berperang. Semua orang mengira peringkatnya mendekati peringkat 8.000, tetapi sebenarnya, peringkatnya sudah naik menjadi sekitar 6.900. Tapi dia sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada bocah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Anak ini sebenarnya memiliki tubuh emas peringkat 8 yang sempurna. Selanjutnya, dia adalah ras naga. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan adalah eksistensi yang memperoleh Divine Stella Injecting Spirit, calon nenek moyang klan naga. Ras naga sangat berbakat, kekuatan mereka jauh melampaui manusia dengan peringkat yang sama. Para elit di antara ras naga secara alami dapat bersaing dengan para elit ras manusia. Dan bakat Ye Yuan berada di puncak piramida dalam perlombaan naga. Ditambah dengan kekuatan luar biasa dari tubuh emas peringkat 8, bertarung imbang dengannya bukanlah hal yang aneh. Para jenius yang datang untuk menonton pertempuran itu sudah lama tercengang karena kaget menonton. Beberapa orang sudah melihat sebelum pertempuran Ye Yuan dengan yang keenam orang dan tahu tentang kehebatannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Yang keenam orang sama sekali tidak setingkat dengan Qin Hu. Bahkan jika mereka berenam digabungkan, itu bahkan tidak cukup layak untuk membawa sepatu untuk Qin Hu. Tapi Ye Yuan benar-benar bertarung imbang dengannya. Dari mana bocah aneh ini muncul? Kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Dia bisa bertarung imbang dengan Qin Hu. Bukankah itu berarti kekuatannya sudah bisa mencapai peringkat 8.000? Seorang anak Kaisar Surgawi Cakrawala kedua benar-benar berada di peringkat 8.000, tidak berani membayangkan. Di alam perang purba, melompat peringkat dan bertarung adalah perilaku yang sangat memanjakan. Karena para jenius di sini terlalu banyak. Sangat disayangkan, Qin Hu adalah yang boros itu. Tapi hari ini, Qin Hu yang kuat benar-benar dilompati dan diperangi oleh seseorang. Bagaimana mungkin para jenius ini tidak terkejut? Ini juga untuk mengatakan bahwa apa yang disebut jenius mereka, yang disebut aura tak terduga, sama sekali tidak layak disebutkan di depan Ye Yuan. Qin Hu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Pang, anggap aku salah dalam penilaian. Kekuatanmu memang sangat kuat, tapi kamu masih kesulitan untuk lolos dari kematian hari ini." Tiba-tiba, sosoknya mundur secara eksplosif. Pada saat yang sama, pedang, angin, api, air, 4 jenis kekuatan hukum di tubuhnya, mulai berputar menurut semacam aturan. Langit dan bumi tiba-tiba mengamuk sampai manuver kekuatan hukumnya. Hati semua orang menjadi ketakutan, mengetahui bahwa Qin Hu akan melepaskan langkah besar. Langkah ini, sangat sedikit orang yang bisa memaksanya keluar darinya. Tapi Ye Yuan melakukannya. Untuk bisa memaksaku menggunakan jurus ini, kamu cukup bangga. Pedang Roh Gabungan Dao Surgawi. Petik 2. Sebuah pedang ditusuk, langit dan bumi berubah warna. Ketajaman pedang ini tak tertandingi. Kecuali, sedikit penghinaan muncul di wajah Ye Yuan. Naga di tubuhnya mungkin bergetar sekali lagi. Di belakangnya, roh naga sejati tiba-tiba muncul, menjadi sangat kuat. Seolah-olah itu adalah naga sejati yang turun ke dunia. Naga sesat mendominasi ruang. Bab 2340, Ye Yuan yang menepati kata-katanya. Roh naga sejati mengabaikan dunia dari atas cakrawala, menunjukkan penghinaan atas segala sesuatu di dunia. Dominasi semacam itu membawa dunia ke hadapannya. Mengambil langkah keluar, dunia terkejut. Ledakan. Bukit-bukit runtuh dan bumi berguncang. Kekosongan itu bergetar. Raut wajah semua orang terlihat berubah. Kekuatan dua orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Advertisement. Bentrokan gerakan besar ini sebenarnya seimbang. Kekuatan Qin Hu benar-benar hebat, sementara kemampuan surgawi bawaan Ye Yuan adalah eksistensi terbaik bahkan di klan naga. Padahal dia sebenarnya hanya bertarung imbang dengannya. Kekuatan seorang anak yang tidak terduga ditampilkan dengan ekspresi penuh keindahan dan bentuknya pada Qin Hu. Namun, keterkejutan semua orang adalah karena Ye Yuan. Alasannya sangat sederhana.
Qin Hu dikalahkan. Kaisar Surgawi Cakrawala kedua Ye Yuan bertarung imbang dengan Kaisar Langit Cakrawala keempat Qin Hu. Ini sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Kemampuan surgawi bawaan ini benar-benar menakutkan. Di peringkat yang sama, siapa yang bisa menjadi lawannya? Ini adalah kemampuan surgawi bawaan atribut spasial, itu salah satu kemampuan surgawi bawaan tertinggi. Kemungkinan besar, itu adalah eksistensi teratas di klan naga juga. Qin Hu bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh sampai anak ini tidak berani meninggalkan kota. Melihatnya sekarang, itu benar-benar lelucon. Petik 2. Advertisement. Melihatnya seperti ini, anak pendatang baru ini, kekuatannya juga harus berada di peringkat 8.000 paling rendah. Sama seperti semua orang berseru dengan takjub, Qin Hu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya terbang ke belakang. Di bawah kebuntuan dua orang, akhirnya masih Qin Hu yang dikalahkan. Konfrontasi semacam ini memiliki kekuatan dampak yang luar biasa pada seniman bela diri itu sendiri untuk memulai. Memang benar bahwa Qin Hu tangguh, tapi bagaimana dia bisa sekuat tubuh Ye Yuan? Dalam keadaan di mana perbedaan kekuatan mereka tidak besar, seniman bela diri pemurnian tubuh hampir pasti akan menang. Dengan Ye Yuan mendapatkan momentum dalam satu gerakan, dia segera mengejar. Dia mengejar dengan tergesa-gesa dan memukul dengan keras. Qin Hu terluka parah. Jadi bagaimana dia bisa menahan serangan pemukulan ini? Dalam beberapa pukulan, dia kehabisan napas. Semua orang tidak bisa menahan perasaan khawatir karena menonton. Anak ini benar-benar ganas saat bergerak. Tapi di tempat ini, semua orang ada untuk poin Dewa Perang, tidak kental tidak akan berhasil. Huhu, terima kasih atas poin Dewa Perangmu. Ye Yuan menatap Qin Hu yang setengah mati dan berkata sambil tersenyum ringan. Qin Hu berkata dengan napas sekaratnya, "Berat, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Setelah saya bangkit kembali, saya akan datang untuk menemukan Anda untuk menyelesaikan skor." Advertisement. Dia kalah dan tidak yakin. Kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari Ye Yuan, tapi Ye Yuan mengandalkan keunggulan tubuhnya untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, dengan poin Dewa Perangnya, begitu dia mati sekali, kerugiannya akan terlalu besar. Dia tidak bisa menelan penghinaan ini. Ye Yuan tersenyum sedikit di dalam hatinya dan sangat puas dengan reaksi Qin Hu. Selama dia menggunakan formasi pedang, memusnahkan Qin Hu tidak akan mudah. Menggabungkan 4 jenis kekuatan hukum memang kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat, bisakah itu lebih kuat dari kombinasi dua kekuatan sumber yang hebat? Tapi mengapa dia harus mengeluarkan kekuatannya dan membuka perjuangan hidup dan mati dengan Qin Hu? Dia melakukannya untuk membuat Qin Hu merasa tidak mau tunduk. Itu untuk membuat Qin Hu keluar untuk membalas dendam. Dengan cara ini, dia akan dapat terus menjarah poin Dewa Perang. Bukankah dia akan membunuhnya sampai dia tidak berani keluar? Baiklah, aku akan membunuhmu sampai kamu tidak berani keluar. Selanjutnya, Ye Yuan tahu bahwa Qin Hu pasti tidak akan keluar sendiri kali ini. Dia pasti akan menemukan penolong. Saat itu, hehehe, Ye Yuan saat ini sudah bisa memprediksi adegan poin Dewa Perang meningkat dengan cepat. Oke, aku akan menunggumu di sini. Ye Yuan berkata dengan ekspresi tenang. Selesai berkata, dengan keras, dia menghabisi Qin Hu dengan pukulan. Satu klaster rune demi satu memasuki tubuh Ye Yuan, mata Ye Yuan tidak bisa membantu menyala. Begitu banyak poin Dewa Perang. Karena peringkat Ye Yuan hanya 12.000 plus, tetapi peringkat Qin Hu sekitar 7.000. Perbedaan besar ini membuat Ye Yuan mendapatkan 40% dari poin Dewa Perang pihak lain. Saat ini, Ye Yuan sudah memiliki 1.480 poin padanya. Dan peringkatnya sudah naik ke peringkat 8.941 juga. Bahkan Ye Yuan sendiri juga terkejut dengan poinnya. Cek, benar-benar luar biasa. Ye Yuan berseru. Benar-benar menjadi taipan dalam sekejap. Melihat ekspresi di wajah Ye Yuan, semua orang sangat iri di hati mereka. Mereka tahu bahwa Ye Yuan pasti memperoleh sejumlah besar poin Dewa Perang. Di alam perang purba ini, semakin kuat lawan yang terbunuh, semakin banyak poin Dewa Perang yang diperoleh. Tetapi selama 100 tahun ini, peringkatnya sebenarnya sudah relatif stabil. Ingin melompat beberapa ribu tempat untuk membunuh lawan di depan hanyalah omong kosong. Tapi Ye Yuan membunuh Qin Hu yang tangguh begitu saja dan merebut begitu banyak poin Dewa Perang seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Namun,
Ye Yuan saat ini sedang bermeditasi dengan tenang di tempat dan sebenarnya sangat menunggu Qin Hu keluar. Ini membuat banyak orang sangat terkejut. Apakah anak ini bodoh? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa Qin Hu akan bertarung satu lawan satu dengannya? Anak muda, cepat dan pergi. Qin Hu memiliki seorang teman di kota bernama Mo Si. Kekuatannya bahkan setingkat di atas miliknya. Anda hanya menunggu untuk mati dengan berada di sini. Seseorang yang baik hati maju ke depan untuk membujuknya. Ya, nak, jangan terlalu serakah. Kamu menunggunya di sini sama dengan menunggu kematian. Tatapan Ye Yuan menyapu dan dia berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak atas peringatan semua orang, tapi Ye ini berkata untuk menunggunya, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku dan akan menunggu di sini sampai dia datang. Ketika semua orang melihat bahwa Ye Yuan tidak mendengarkan nasihat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Anak ini benar-benar keras kepala tanpa harapan. Tidak ada gunanya bahkan jika dia kuat, menjadi tidak berotak terlalu menakutkan. Kecuali, yang di antara kerumunan itu tenggelam dalam pikirannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini akan sangat tangguh. Namun, dia bodoh, untuk benar-benar menunggu di sini sampai Qin Hu kembali. Kata Peng Yang. Tapi yang mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian tidak merasa aneh? Semua orang dibawa kembali, tidak yakin apa artinya. Apanya yang aneh? Bocah ini dan Qin Hu hampir setara. Jika menambahkan Mo Si, anak ini pasti akan mati. Iya, tubuhnya yang berdaging kuat, tapi kekuatan Qin Hu juga tidak lemah. Jika dia tidak pergi sekarang, itu sama saja dengan mencari kematian. Tetapi yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar bahwa dia menggunakan semua poin dewa perang yang dia ambil dari kami untuk membeli pedang. Selanjutnya, dia membeli lebih dari 1000. Tapi apakah kalian pernah melihatnya menghunus pedang? Sebagian besar orang mengabaikan masalah ini. Bukannya mereka sengaja mengabaikannya, tapi kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan membuat mereka sangat percaya pada kekuatan Ye Yuan. Mereka merasa bahwa kartu truf terkuat Ye Yuan harus menjadi tubuh emas peringkat 8 yang sempurna. Ye Yuan mengandalkan peringkat 8 yang sempurna dan sudah bisa mengalahkan Qin Hu yang menggabungkan 4 jenis kekuatan hukum. Bisa dilihat betapa mengerikannya dia. Lalu apakah dia masih membutuhkan cara lain? Tapi yang memikirkan pertanyaan ini. Dia tidak tahu seberapa kuat seni pedang Ye Yuan, tetapi di alam perang purba ini, pasti tidak akan ada seseorang yang cukup bodoh untuk menghabiskan semua poin dewa perang pada mereka untuk pergi dan membeli sesuatu yang tidak berguna. Pengikut yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, juga menemukan masalah ini sekarang. Tapi yang tersenyum aneh dan berkata, aku agak penasaran sekarang, seberapa kuat seni pedangnya. 1 jam kemudian, dua sosok keluar dari kota dengan melolong, tiba dalam waktu singkat. Kedua orang ini adalah Qin Hu dan temannya, Mo Si. Kedua orang itu, satu di depan dan satu di belakang, menghalangi semua jalan mundur Ye Yuan. Qin Hu memandang Ye Yuan dan berkata sambil tertawa keras, Pang, kamu benar-benar menepati janjimu, untuk benar-benar menunggu di sini untuk mati. Hahaha. Bab 2341, Qin Hu, kamu telah menipu aku selama ini. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Poin plus terbesar saya adalah bahwa saya adalah orang yang menepati janji. Selanjutnya, Anda tampaknya sudah lupa. Saya katakan sebelumnya untuk membunuh Anda sampai Anda tidak berani keluar kota. Petik 2. Ye Yuan sangat tenang dan tidak merasa terkejut karena Qin Hu membawa seorang pembantu. Selanjutnya, dia merasa sangat tertarik dengan Mo Si ini karena mendengarkan diskusi orang lain. Sehubungan dengan pemberi poin sebesar itu tidak akan berhasil jika dia juga tidak tertarik. Mo Si menatap Ye Yuan dengan ekspresi geli dan berkata dengan senyum ringan, nak, kamu benar-benar tidak tahu tentang luasnya langit dan bumi. Perairan alam perang purba jauh lebih dalam dari yang Anda kira. Kamu tidak bisa bermain hanya karena kamu berbakat. Advertisement. Dia secara alami tahu tentang kekuatan Ye Yuan. Hanya saja bertarung 2 lawan 1, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan. Ye Yuan memandang Mo Si dan tiba-tiba berkata, dirimu yang terhormat membantu Qin Hu. Apakah kamu juga akan membunuh Ye ini sampai aku tidak berani keluar kota? Mo Si tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, tentu saja. Qin Hu dan saya adalah teman yang sangat dekat dalam kenyataan juga. Anda membunuhnya sekali.
Jadi bagaimana saya bisa membuatnya mudah bagi Anda? Pertanyaanmu sangat tolol. Tapi Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata, bagus kalau begitu. Aku bisa menenangkan pikiranku. Yang lain semua terdiam. Anak ini terlalu tidak berdaya, dia masih bisa tersenyum saat ini. Apalagi, kata-kata ini memang cukup tolol. Anda bisa menenangkan pikiran. Nyaman tentang apa? Kalian berdua tidak pergi keluar kota lagi di masa depan. Kalau tidak, jika saya melihat sekali, saya akan membunuh sekali. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Hahaha, Moshi, anak ini mungkin masih belum mengetahui situasinya sampai sekarang. Sepertinya dia meremehkanmu. Tunjukkan kekuatanmu dan biarkan dia melihatnya. Qin Hu berkata sambil tertawa keras. Advertisement. Moshi menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, oke. Satu demi satu kekuatan hukum yang misterius dan mendalam tiba-tiba turun, bergema di sekitar Moshi. Tanah, api, air, angin. Itu adalah 4 jenis kekuatan hukum lainnya. Selanjutnya, keempat jenis kekuatan hukum ini berbeda dari Qin Hu. Mereka bisa membentuk lingkaran tertutup yang sempurna, kekuatan yang tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Kekuatan Moshi ini jauh lebih kuat dari Qin Hu. Pada saat yang sama, 4 manik-manik dengan warna berbeda perlahan naik, berputar di sekelilingnya. Kekuatan 4 jenis hukum tiba-tiba meningkat secara signifikan lagi dan juga memancarkan tempo berirama bersama dengan 4 manik-manik. 4 manik-manik ini disebut manik-manik 4 arah, satu set harta roh Kaisar Surgawi Puncak. Mereka masing-masing sesuai dengan bumi, api, air, dan angin, 4 jenis kekuatan hukum, dan mampu membuat kekuatan saya menjadi jauh lebih kuat. Nak, coba ulangi kata-kata itu sebelumnya. Moshi menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis. Sementara di sisi lain, kekuatan hukum Qin Hu telah dirilis. Seluruh kultivasinya ada di pedangnya, kekuatannya juga menakutkan. Hanya saja dibandingkan dengan Four Directional Bats Moshi, itu jauh lebih buruk. Keduanya bergabung, sulit untuk menemukan saingan di antara Kaisar Surgawi Cakrawala keempat kota Cludite ini. Advertisement. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawan mereka. Hahaha, nak, kehilangan semua harapan, kan? Kekuatan Moshi bahkan di atasku. Dengan kami berdua bekerja sama, apakah kamu masih menyimpan harapan untuk beruntung di hatimu? Qin Hu berkata dengan sombong. Melihat kekuatan Moshi, semua orang sangat terkejut. Semua orang hanya mendengar bahwa dia mengesankan, tetapi sepertinya kekuatannya sangat tinggi. Sebelumnya, mereka mengira dia hampir sama dengan Qin Hu. Tapi melihat sekarang, bukan itu masalahnya. Sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Moshi jauh lebih kuat dari Qin Hu. Kekuatan hukum semacam ini tidak memiliki kekurangan sedikitpun. Selanjutnya, dengan penambahan harta roh Kaisar Surgawi Puncak, kekuatannya tidak terbayangkan. Tidak heran dikatakan bahwa peringkat Moshi sebenarnya di atas Qin Hu. Sepertinya poin dewa perangnya semua digunakan pada keempat manik-manik ini. Petik 2. Bocah ini, tidak mendengarkan nasihat orang tua, penderitaan ada di depan. Memintanya untuk tidak terlalu serakah, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Banyak orang yang hadir semua mulai menyombongkan kemalangannya. Memang benar bahwa kekuatan Ye Yuan kuat, tetapi dia tidak mendengarkan kata-kata orang lain. Mereka jelas memiliki niat baik tetapi diperlakukan sebagai niat buruk. Sebenarnya, merekalah yang terlalu banyak berpikir. Ye Yuan hanya ingin mendapatkan lebih banyak poin dewa perang, itu saja. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya menyentuh pedangnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Tiba-tiba, 1000 pedang berserakan di mana-mana, menari-nari liar di udara. Melihat adegan ini, seluruh tubuh yang kegemetar, dan dia benar-benar berteriak pelan dengan agak gelisah, dia akhirnya mengerahkan pedangnya. Saya memang tidak salah menebak. Yang paling dia kuasai bukanlah tubuh fisiknya, tapi pedang Dao. Tidak, tunggu, ada juga formasi Dao. 1000 lebih pedang, tidak mungkin hanya menjadi pedang Dao. Sekelompok harta roh Empyrean hancur, dia bisa meledakkannya menjadi ampas dengan pukulan, apa yang masih ada. Pada saat ini, Yang Ke memiliki firasat kuat bahwa dia mungkin menyaksikan kelahiran keajaiban. Pendatang baru ini terlalu tangguh. Bos, untuk apa kamu gelisah? Bahkan jika dia tahu pedang Dao dan formasi Dao, itu juga tidak mungkin untuk menjadi pasangan kedua orang itu, kan? Kata Peng Yang. Orang lain berkata, ya, keduanya terlalu kuat.
Jika Pang itu memiliki peringkat yang sama dengan mereka, masih ada pertunjukan. Tapi, wilayahnya terlalu rendah. Petik 2. Yang ketiba-tiba tersenyum dan berkata, "Hehe, kalian lihat saja." Wajah Ye Yuan tidak menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi. Dia hanya berkata dengan tenang, "Saya katakan sebelumnya, saya akan membunuh sampai kalian tidak berani keluar kota. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa Ye ini bercanda?" Petik 2. Hahaha, ini kartu trufmu. Tumpukan potongan logam ini dan Anda ingin berurusan dengan kami untuk bekerja sama. Ketika Qin Hu melihat situasinya, dia berkata sambil tertawa keras. Mosi juga menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Huhu, nak, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Menggunakan sekelompok harta roh Empyrean dan Anda ingin berurusan dengan kami berdua. Terlalu naif." Ye Yuan menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Begitukah? Astaga, astaga, astaga." Tiba-tiba, formasi pedang tiba-tiba meletus. Sumber pedang Dao dan sumber formasi Dao bergema di antara langit dan bumi, menyelimuti Qin Hu dan Mo Si dua orang sekaligus. Tiba-tiba, perasaan bahaya besar muncul di hati mereka, membuat wajah kedua orang itu berubah liar. Dua kekuatan sumber yang hebat. Qin Hu, kamu telah mengacaukanku selama ini. Ketika Mo Si melihat Ye Yuan mengambil tindakan, pikirannya bergetar hebat. Dia berteriak di bagian atas suaranya, meraung marah. Pada saat yang sama, ekspresi Qin Hu juga berubah liar, dan dia berteriak, "Bicara lagi nanti. Mari bergandengan tangan dulu untuk mengusir musuh. Sudah terlambat untuk ingin lari." Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat, pedang datang dan pergi hanya dalam sekejap. Dalam sekejap, formasi pedang Ye Yuan sudah menutupi Mo Si. Dalam sekejap, dia merasakan sangkar besar menutupinya dengan kuat, tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Formasi pedang ini terlalu menakutkan. Kekuatan Four Directional Bats-nya luar biasa, tetapi tidak peduli seberapa besar kekuatannya, di depan kekuatan sumber, itu terlalu lemah sampai tidak bisa menahan angin juga. Kekuatan sumber, itu adalah eksistensi yang hanya bisa disentuh oleh pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Orang ini hanyalah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Jadi bagaimana dia memahaminya? Meskipun formasi pedang Ye Yuan dibentuk dengan potongan logam, kekuatannya saat ini dibagi pada 1008 pedang. Dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Qin Hu memiliki tampilan yang bertentangan. Dia ingin lari, tetapi dia masih menahannya. Kerugiannya melebihi keuntungan dalam melakukannya. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan penuhnya dan bergegas menuju Ye Yuan. Tapi dia belum tiba ketika dia melihat formasi pedang memotong Mo Si menjadi daging cincang seolah-olah memotong sayuran dan memotong melon. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Bab 2342, menyedihkan. Kombinasi dari dua sumber yang hebat. Terlalu kuat. Benar-benar terlalu kuat. Apa yang saya katakan sebelumnya. Yang paling dia kuasai adalah teknik pedang. Aku tidak salah mengatakannya, kan? Yang kesangat gelisah. Dia juga tidak tahu apakah itu karena dia melihat formasi pedang yang menantang surga atau karena dia menebak dengan benar. Namun, teman-temannya jelas sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar ditebak dengan benar oleh Yang Ke. Hanya saja Yang Ke juga tidak menyangka bahwa ilmu pedang Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Satu sumber kekuatan sudah benar-benar mengejutkan. Advertisement. Formasi pedang yang diciptakan oleh kombinasi dua kekuatan sumber besar benar-benar memiliki kekuatan tak terbatas. Mo Si yang begitu menakutkan menendang ember tanpa menghalangi satu pertukaran pun. Ye Yuan tidak menyia-nyiakan waktunya, mengendalikan 1000 pedang untuk kembali padanya dan melaju ke arah Qin Hu. Qin Hu sudah lama diliputi teror. Di bawah raungan keras, dia juga langsung kembali ke rumah. Anak-anak yang tidak terduga yang melihat semuanya terkejut sampai mereka tercengang karena syok. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir sedemikian rupa. Mereka berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran yang luar biasa hebat. Ye Yuan akan mencoba yang terbaik, tapi dia masih akan mati di bawah kerjasama Qin Hu dan Mo Si. Tapi pertempuran itu hanya beberapa napas waktu dari awal sampai akhir. Baru pada saat itulah orang-orang yang mendesak Ye Yuan mengerti bahwa Ye Yuan benar-benar tidak perlu takut, dan bukannya dia tidak bisa mendengarkan bujukan. Menakjubkan. Bagaimana anak ini berkultivasi, dia benar-benar aneh. Advertisement. Qin Hu benar-benar melakukan kesalahan besar dengan ini. Poin dewa perangnya mungkin akan berkurang setengahnya, kan?
Tubuh emas peringkat 8 yang sempurna sudah cukup aneh. Jadi siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya juga memahami dua kekuatan sumber? Petik 2. Di atas kekosongan, poin Dewa Perang Ye Yuan melonjak tanpa henti dan sudah menembus 3.000 poin. Menerobos hingga 3.000 pada hari pertama memasuki kota, ini kemungkinan orang pertama di antara 1 juta anak yang tidak terduga juga. Ye Yuan menerima poin Dewa Perang, kembali ke kota, dan langsung tiba di Spirit Treasure Hall. Ketika Redcliffe melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu, bukankah poin Dewa Perang pada Tuan sudah habis? Kenapa kau kembali lagi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, seseorang murah hati dan terus memberiku poin Dewa Perang tanpa henti. Nona Redcliffe, Jade Truesworth, beri aku 10 dari mereka. Redcliffe membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan kaget. Jade Truesworth adalah harta roh Kaisar Surgawi Puncak. Satu pedang akan menghabiskan 372 poin Dewa Perang. Orang ini ingin menukar 10 sekaligus. Di mana dia mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang? Redcliffe tiba-tiba memikirkan Qin Hu, tetapi bahkan Qin Hu mungkin juga tidak memiliki banyak poin Dewa Perang, kan? Advertisement. Saat dia menyelesaikan tagihan, dia terkejut menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki banyak poin Dewa Perang. Ketika Ye Yuan meninggalkan Spirit Treasure Hall, Redcliffe bahkan tidak pulih dari keterkejutannya. Ye Yuan menghabiskan semua poin Dewa Perang padanya dan langsung keluar kota, meninggalkan kota Cludite. Di kota Cludite, sesosok tampak agak bingung. Hei, apakah bernama Ye Yuan itu benar-benar pergi? Ya, kami melihatnya pergi dengan mata kepala sendiri. Kamu yakin tidak salah lihat? Tentunya, Qin Hu sudah meminta orang ketujuh di sini. Semua orang menceritakan kisah yang sama, semua mengatakan bahwa Ye Yuan sudah pergi. Baru pada saat itulah dia akhirnya menenangkan pikirannya. Kembali ke kota, dia secara alami tidak bisa menghindari ditegur oleh Mo Si. Tidak apa-apa dia sendiri yang disekrup, dia bahkan menyeret teman dekatnya ke dalam air. Tapi untungnya, Qin Hu tidak melarikan diri dalam menghadapi bahaya. Persahabatan di antara mereka masih bisa berlanjut. Bocah itu sudah pergi. Ayo cepat dan tinggalkan kota juga. Jika kita bertemu dengan bocah itu, dia pasti akan membunuh kita lagi. Qin Hu bertanya-tanya dan memutuskan untuk segera meninggalkan kota. Dia tidak ingin bertemu monster ini lagi. Tapi Mo Si jauh lebih berhati-hati daripada dia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu 2 hari lagi. Keluar sekarang, sangat mudah untuk bertemu dengannya. Lebih jauh lagi, dia mungkin mencegat kita untuk semua yang kita tahu. Petik 2. Benar, benar. Tetap kamu yang pintar. Qin Hu berulang kali menyetujui. 2 hari kemudian, keduanya keluar kota dengan hati-hati, melihat sekeliling. Menemukan bahwa tidak ada sosok Ye Yuan, hati mereka akhirnya tenang. Ayo cepat dan pergi, pastikan untuk tidak bertemu dengan bocah itu. Saya sudah bertanya dengan jelas, dia menuju ke arah Lembah Harapan, kita akan pergi ke arah yang berlawanan dengannya, pergi ke dataran tengah. Qin Hu buru-buru berkata. Mo Si mengangguk dan berkata, oke, kita akan pergi ke dataran tengah. Keduanya baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, sebuah suara keluar dari kehampaan. Tuan-tuan, Ye ini sudah lama menunggu. Kalian sedang terburu-buru. Kemana tujuanmu? Mendengar suara ini, rambut 2 orang Qin Hu berdiri, semua merinding di tubuh mereka naik. Ini hanyalah suara iblis. Hanya untuk melihat sosok Ye Yuan berjalan keluar dari kehampaan, sudah memotong jalan kedua orang itu untuk mundur kembali ke kota. Kamu, bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu muncul di sini? Ekspresi Qin Hu berubah liar, takut sampai bahkan kata-katanya terbata-bata. Mo Si memasang wajah terkejut dan berkata, hukum spasialnya sepertinya sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jadi ketika dia bersembunyi di kehampaan, kita tidak bisa menemukannya sama sekali. Itu benar, Ye Yuan sengaja meninggalkan kesan yang salah karena telah pergi. Setelah itu, dia pergi ke kehampaan, dan diam-diam menyelinap kembali, menunggu keduanya meninggalkan kota. Sebelum membunuh sampai keduanya tidak berani keluar kota, bagaimana dia bisa pergi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena kamu mengerti, maka aku akan mengirim kalian pergi. Tunggu sebentar, Qin Hu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Formasi pedang sudah menyambut mereka, memusnahkan mereka berdua secara instan. Baru saja keluar kota dan mereka mati lagi.
Qin Hu kembali ke titik kelahiran kembali dan hanya ingin menangis, tetapi tidak menangis. Dia awalnya memiliki hampir 3.700 poin Dewa Perang padanya. Setelah mati beberapa kali, poin Dewa Perangnya langsung menyusut lebih dari setengahnya. Ye Yuan orang ini terlalu membenci, dengan sengaja menghabiskan semua poin Dewa Perang padanya untuk mendapatkan lebih banyak poin Dewa Perangnya. Peringkatnya sudah turun menjadi sekitar peringkat 9.000. Mosi juga tidak jauh lebih baik darinya, dia hanya mati satu kalah darinya. Saat ini, itu juga menyusut hampir setengahnya. Persetan denganmu, apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Monster macam apa yang kau provokasi? Lupakan bahwa dia adalah transformasi 8 yang sempurna. Dua kekuatan sumber yang hebat, saya juga telah mengundurkan diri untuk itu. Sekarang, dia bahkan mahir dalam hukum tata ruang. Apakah menurutmu kita harus pergi ke luar kota atau tidak? Mosi berteriak marah pada Qin Hu. Dia benar-benar menjadi gila. Jika dia hanya kuat, lupakan saja. Tidak mampu memprovokasi, saya bisa bersembunyi. Tapi hukum spasial Ye Yuan terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendeteksi orang ini sama sekali. Lalu bagaimana mereka tahu kapan Ye Yuan akan pergi? Dengan ini, mereka benar-benar tidak berani keluar kota lagi. Tidak jauh, banyak orang melihat Mosi dan Qin Hu yang berteriak yang tampak seperti istri yang diganggu, dan mereka tidak bisa menahan tatapan simpatik. Di kerumunan, masih ada yang dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka merasa sangat bersyukur. Untungnya, Ye Yuan tidak menargetkan mereka. Kalau tidak, mereka akan jauh lebih sengsara daripada keduanya sekarang. Setiap orang hanya bisa tinggal selama 20 hari di kota. Tidak pergi selama 20 hari, mereka akan langsung dilenyapkan oleh Heavenly Dao. Kali ini, Qin Hu dua orang bertahan selama 20 hari dan akhirnya masih memutuskan untuk berlari lagi. Tapi baru saja tiba di luar kota, mereka dikalahkan oleh Ye Yuan sekali lagi. Dengan ini, mereka benar-benar tidak berani keluar kota lagi. 20 hari lagi berlalu. Qin Hu dan Moxie yang menyedihkan langsung dilenyapkan oleh Heavenly Dao. Setengah tahun waktu berlalu begitu saja, mereka secara berurutan dilenyapkan oleh Heavenly Dao hampir 10 kali sebelum keluar kota sekali lagi dengan gentar. Bab 2343, Pasangan Aneh. Sama seperti Qin Hu dua orang ketakutan sampai mereka tidak berani keluar kota, Ye Yuan sudah lama meninggalkan kota Cludite. Dia secara alami tidak akan benar-benar menemani kedua orang ini dan terus bermain. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa dengan beberapa kali itu, keduanya kemungkinan tidak berani keluar kota lagi. Dia juga telah mendapatkan poin Dewa Perang yang cukup dari keduanya dan tidak ada yang perlu dipusingkan lagi. Namun, keduanya diintimidasi dari pembunuhan dan tidak berani bertaruh sama sekali. Mereka lebih suka dibunuh oleh Heavenly Dao daripada bersedia memberi Ye Yuan poin Dewa Perang lagi. Sun Moon Canyon adalah tempat yang relatif berbahaya di sekitar kota Cludite. Advertisement. Di Ngarai, ada banyak binatang buas tingkat menengah dari alam Kaisar Surgawi yang datang dan pergi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, tempat ini jelas merupakan tempat budidaya yang paling cocok. Sebelum pergi, Ye Yuan melakukan perjalanan lain ke Spirit Treasure Hall dan menggunakan poin Dewa Perang dua orang Qin Hu, dan menukar 36 harta roh Kaisar Surgawi tingkat rendah. Dia membuat sedikit modifikasi pada formasi pedang, dengan 12 harta roh Kaisar Surgawi puncak sebagai intinya, 48 harta roh Kaisar Surgawi tingkat rendah sebagai tambahan, menggerakkan 1000 harta roh Empyrean. Dengan cara ini, dengan penambahan harta roh Kaisar Surgawi puncak, kekuatan formasi pedang semakin kuat. Di alam perang purba, selama seseorang meninggalkan kota, ada kemungkinan menghadapi bahaya kapan saja. Tentu saja, semakin dekat ke kota tempat itu, semakin lemah binatang buas itu. Semakin jauh dari kota tempat itu, semakin kuat binatang buas. Berjalan sejauh ini, Ye Yuan membunuh banyak binatang buas, tetapi poin Dewa Perang yang diperoleh tidak banyak. Hanya sampai sekarang dia tahu betapa sulitnya mendapatkan poin Dewa Perang. Membunuh binatang buas tingkat rendah tampaknya tidak memiliki banyak dewa poin perang. Advertisement. Saat membunuh binatang buas tingkat tinggi, setelah peringkat Anda menjadi tinggi, poin Dewa Perang yang diperoleh akan semakin berkurang. Akan datang hari di mana kemacetan Anda akan tiba. Jadi di tempat ini, kamu harus terus menjadi lebih kuat, sebelum kamu bisa melampaui dirimu sendiri. Hubi, ada anak muda di sini. Kamu tidak diizinkan untuk melihat.
Teruslah mencari dan aku akan membunuhnya. Hehe, suamiku, aku hanya suka penampilan cemburumu. Mengapa tidak, kita membunuhnya bersama-sama. Muak-muak, istriku, aku juga sangat menyukai penampilanmu yang cantik dan menawan. Namun, rana orang kecil ini terlalu rendah, juga tidak ada gunanya membunuhnya, maka lepaskan dia. Petik 2. Hehe, suamiku yang paling baik. Aku mencintaimu. Muak-muak, istriku, aku juga mencintaimu. Koma-koma. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita berjalan dari tidak jauh. Percakapan kedua orang itu membuat Ye Yuan merasa kedinginan. Ini jelas sepasang sahabat Dao. Hanya saja keduanya akrab hingga membuat orang putus asa saat berbicara. Advertisement. Ye Yuan melihat ke atas, pria itu sangat jelek, dan wanita itu sangat cocok dengannya. Kemudian sang pria mengatakan bahwa wanita itu cantik dan menawan, sedangkan wanita itu mengatakan bahwa pria itu tampan dan tinggi. Dia benar-benar tidak tahu dari mana keberanian mereka berasal. Kedua orang ini benar-benar satu keluarga. Tidak memasuki pintu rumah tangga, mereka adalah sepasang harta karun yang hidup. Tapi sepasang pria dan wanita jelek seperti itu, mereka sebenarnya juga anak-anak yang tidak terduga. Itu masih membuat Ye Yuan cukup terkejut. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menilai orang lain berdasarkan penampilan mereka. Mungkin seperti ini. Ye Yuan juga tidak bisa diganggu untuk memperhatikan keduanya dan berencana untuk langsung pergi. Jika mereka benar-benar bergerak, dia secara alami juga tidak takut. Siapa yang mengira dia akan pergi ketika wanita itu tiba-tiba berkata, "Adik, kekuatanmu terlalu rendah. Mengapa tidak datang bersama kami? Kami suami dan istri akan melindungimu." Saat pria itu mendengar, dia langsung marah dan berkata, "Ark, membuatku marah sampai mati, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak menyukai bocah cantik ini." Wanita itu memutar matanya dan berkata, "Konyol sayang. Saya melihat bahwa bayi ini ramah dan memikirkan bayi kami. Jika dia masih hidup, dia mungkin akan setampan dia, kan?" Seperti yang dia katakan, wanita itu benar-benar meneteskan air mata. Saat pria itu mendengar, dia juga terdiam, dan benar-benar tersedak diam-diam. Ye Yuan awalnya tidak ingin peduli dengan keduanya tetapi melihat keduanya kesal, tidak tampak palsu, dia merasa canggung untuk pergi juga. Namun, ketika dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menolak, pria itu tiba-tiba berkata, "Nak, kamu mendengarnya, istriku melihat bahwa kamu menyedihkan. Di Sun Moon Canyon ini, tetaplah bersama kami suami dan istri." Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan kepalan tangan, "Terima kasih banyak atas kebaikan suami dan istrimu, tapi aku terbiasa bepergian sendirian dan tidak akan memaksakan pada kalian berdua." Kata-katanya diucapkan dengan sangat sopan. Bagaimanapun, mereka memiliki niat baik. Jadi Ye Yuan secara alami mempertahankan rasa hormat. Hanya saja saat pria itu mendengar, dia marah. Wajahnya berubah cemberut, dan dia berkata dengan suara serius, "Memintamu untuk mengikuti, ikuti saja. Ada apa dengan semua omong kosong itu?" Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar sepasang orang aneh. Saat wanita itu mendengar, dia buru-buru berkata, "Ya ampun, kamu sayang yang bodoh. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menakuti anak itu? Adik kecil, tempat ini benar-benar sangat berbahaya. Selain itu, ada juga banyak orang jahat di Sun Moon Canyon. Anda harus mengikuti kami. Kami dapat berbagi beberapa poin dewa perang dengan Anda." Petik 2. Wanita ini benar-benar melindunginya seperti melindungi anak sapi. Namun, Ye Yuan sendiri datang untuk berlatih. Apa jadinya jika dia mengikuti keduanya? Karenanya, dia hanya bisa menolak niat baik ini. Ye Yuan menangkupkan tinjunya sekali lagi dan berkata, "Nyonya, Ye ini sangat menghargai niat baik Anda. Hanya saja Ye ini datang ke sini untuk berlatih. Sangat sulit untuk mengikuti kalian berdua. Selamat tinggal, kalian berdua." Saat dia berkata, Ye Yuan berbalik dan hendak pergi. Tapi tepat pada saat ini, tiba-tiba ada kekaburan di depan matanya, pria itu menghalangi di depannya. Pria itu terlihat muram, tampak sangat marah, dan berkata, "Dasar, tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Karena kamu tidak mau mengikuti kami, maka aku hanya bisa menggunakan kekuatan." Ye Yuan mau tidak bisa menahan tawanya saat mendengarnya. Terdengar sebelum memaksa jualan, belum pernah terdengar sebelumnya memaksa untuk mengikuti dan mengolah. Kakak laki-laki ini, jika kamu bisa menahan Ye ini,
maka tidak ada salahnya juga Ye mengikuti kalian. Ye Yuan berkata dengan dingin. Pria itu berkata, "Hehe, Pang, sentimen yang terdengar tinggi. Anda masih belum tahu gelar suami dan istri kami berdua, kan? Kami berdua adalah Heaven Mandarin dan Earth Duck 1. Kami juga sangat terkenal di dunia Heavenspan." Ye Yuan menyendiri dan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Mandarin surga senior, tolong." Wajah Heaven Mandarin menjadi hitam. Sebuah pukulan tiba-tiba menyerang. Tapi serangannya jelas menahan beberapa kekuatan. Dalam pandangannya, bagaimana tubuh kecil Ye Yuan bisa menahan satu pukulannya? Sementara bebek bumi tersenyum di samping dan tidak berbicara, penampilan menonton pertunjukan. Menghadapi pukulan ini, Ye Yuan tidak menghindarinya dan juga melemparkan pukulan. Dia mengerti bahwa dia hanya bisa berbicara dengan Mandarin surga ini dengan kekuatan. Ledakan. Ledakan keras datang, Ye Yuan tidak bergerak sedikit pun, sementara Heaven Mandarin jatuh beberapa langkah ke belakang. Kekuatan luar biasa ditransmisikan ke dadanya dan dia buru-buru memutar esensi surgawi untuk menghilangkannya. Pukulan ini, Ye Yuan juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya juga. Tapi suami dan istri dua orang ini memiliki ekspresi terkejut, jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Transformasi ke-8 yang sempurna. Nak, aku tidak tahu bahwa kamu masih memiliki beberapa keterampilan nyata. Heaven Mandarin berkata dengan terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Mandarin surga senior, bisakah kamu pergi sekarang?" Siapa yang tahu bahwa Heaven Mandarin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami berdua, suami dan istri, bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan. Meminta Anda untuk mengikuti, Anda harus mengikuti. Tetap bertele-tele dan aku akan serius." Ye Yuan juga marah karena berulang kali dilecehkan oleh kedua orang ini. Keduanya jelas melecehkan dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Apakah begitu? Maka Ye ini harus menyaksikan gerakan brilian senior Heaven Mandarin. Tolong, Ye Yuan berkata dengan dingin. 1. Sebuah permainan kata-kata, bebek Mandarin berarti pasangan yang penuh kasih sayang. Bab 2344, 8 Pembangkit tenaga sumber besar. Setelah bertukar pukulan, Heaven Mandarin mengeluarkan segala macam tangisan aneh, membuat kulit kepala Ye Yuan tergelitik. Namun, tangisan aneh ini sangat hebat. Itu sebenarnya berisi serangan gelombang suara dan mencapai efek menakjubkan yang sama seperti suara Dewa Naga dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, serangan gelombang suara Heaven Mandarin sudah tidak jauh dari kekuatan sumbernya. Ditambah dengan kekuatan Kaisar Surgawi Cakrawala kelima, Ye Yuan sebenarnya bukan tandingan dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh berdaging. Hahaha, bocah, tahu kehebatanku sekarang. Heaven Mandarin berkata dengan angkuh. Tapi tepat pada saat ini, serangkaian teriakan pedang terdengar. Ye Yuan sudah mengeluarkan formasi pedangnya. Advertisement. Saat formasi pedang muncul, ekspresi Heaven Mandarin tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan aneh. "Wah, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kemampuan seperti itu. Istri, cepat datang dan bantu." Bebek bumi di sampingnya juga sangat terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang kecil seperti itu benar-benar memahami dua kekuatan sumber yang besar. Dengan panggilan suaminya, bebek bumi bergabung dalam pertempuran tanpa ragu sedikit pun. Namun, sama seperti Heaven Mandarin, Earth Duck juga mengeluarkan serangkaian tangisan aneh saat dia masuk. Namun, kekuatannya benar-benar berbeda. Dua orang yang bergabung, serangan gelombang suara mereka benar-benar secara ajaib melangkah ke ranah sumber. Ditambah dengan kekuatan dua orang Kaisar Langit-Langit kelima, mereka benar-benar bertarung berpasangan dengan Ye Yuan. Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar jarang bertemu dengan seseorang yang bisa mengandalkan kekuatan sumber untuk bertarung dengannya sampai mereka seimbang. Ingin berurusan dengan Ye Yuan, hanya ada dengan mengandalkan alam kultivasi yang kuat, untuk melakukan penindasan yang tidak masuk akal. Bersaing dalam kekuasaan hukum setara dengan mencari kematian. Advertisement. Ye Yuan secara alami tidak tahu bahwa kejutan di surga Mandarin dan hati bebek bumi 100 kali lipat darinya. Baru saja, mereka masih membual tanpa malu-malu, mengatakan bahwa mereka ingin Ye Yuan tetap bersamanya. Tapi dalam sekejap, Ye Yuan bertarung 1 lawan 2, dan benar-benar bertarung dengan mereka sampai tidak ada yang bisa menang. Hubi, bayi ini sangat tangguh, untuk benar-benar memahami dua kekuatan besar dari sumber. Istri, jika bayi kita tidak mati, dia mungkin juga sangat tangguh sekarang.
Itu sudah pasti. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, kalian berdua, bagaimana kalau kita berhenti di sini saja? Baiklah, baiklah, jangan berkelahi lagi. Anda, bayi ini, sangat kuat. Mari kita berhenti berkelahi, bisakah kita bicara? Kata bebek bumi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Bebek bumi sangat gembira dan menyeret Ye Yuan untuk mulai mengoceh. Orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai Ye Yuan. Bebek bumi seperti orang yang bersuara keras, membicarakan anekdot mereka berdua sebagai suami istri. Ternyata saat itu, mereka juga hanya sepasang suami istri Empyrean yang sangat biasa, dan tidak terlalu menonjol. Advertisement. Mereka bahkan melahirkan seorang putra dan sangat menyayangi putra mereka. Bakat putra mereka sangat mencengangkan, saat dia lahir, dia adalah puncak dewa sejati. Dia juga berkultivasi dengan sangat cepat. Hanya menggunakan 10.000 tahun, ia berkultivasi ke puncak Empyrean Realm. Hanya selangkah lagi, dia akan bisa melangkah ke ranah Kaisar Surgawi. Tetapi sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Karena putranya menyinggung pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia dibunuh oleh pihak lain. Suami istri dua orang itu diliputi rasa sakit sampai-sampai mereka berharap mereka mati. Oleh karena itu, temperamen mereka berubah secara drastis. Seperti kata pepatah, masalah dunia sulit diprediksi, dan ini juga membuka jalan dua orang untuk menentang surga. Putra mereka meninggal, mereka berdua memiliki semua harapan hancur berkeping-keping, dan hanya memiliki satu pikiran yang tersisa, yaitu untuk membalas dendam. Tetapi Kaisar Surgawi terlalu kuat bagi mereka. Akibatnya, suami dan istri dua orang saling mendukung dan benar-benar berjalan lebih jauh di jalan hukum yang sehat ini. Kemudian, keduanya menerobos ke Kaisar Surgawi, dan bahkan memahami sumber suara. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang awalnya tak terkalahkan di mata mereka, sudah menjadi sangat lemah. Keduanya membunuh Kaisar Surgawi dan membalas dendam mereka, berkeliaran di dunia sejak saat itu. Karena dua orang suami dan istri ini memiliki kepribadian yang aneh, mereka memprovokasi banyak musuh yang kuat. Tapi kekuatan mereka luar biasa. Mengandalkan kekuatan sumber suara, mereka bahkan membunuh banyak musuh yang kuat. Kemudian, mereka juga mendapatkan gelar Mandarin Surga dan Bebek Bumi. Mendengar cerita dua orang ini, Ye Yuan mendecakkan lidahnya dengan heran, juga dipenuhi dengan emosi atas ketidakpastian rahasia surga. Dalam keadaan normal, keduanya sama sekali tidak akan menjadi kekuatan besar seperti itu. Tetapi karena kematian putra mereka, itu menjadi situasi saat ini. Pria kecil, saya menemukan Anda menyenangkan saat saya melihat Anda, merasa seperti Anda terutama seperti putra kami. Selain itu, Anda juga berbeda dari yang lain. Ketika orang lain melihat kita mengganggu seperti ini, mereka akan membangkitkan niat membunuh. Tapi kamu tidak, kata Bebek Bumi sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya tidak akan menyinggung orang kecuali saya tersinggung. Anda suami dan istri tidak memiliki niat buruk terhadap saya. Jadi Ye ini secara alami juga tidak akan memberikan pukulan mematikan. Baiklah, terima kasih banyak atas keramahan Anda berdua yang tak terbatas. Ye ini benar-benar akan berkultivasi sekarang, selamat tinggal. Petik 2. Bebek Bumi memiliki pandangan enggan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menahan Ye Yuan, dan hanya bisa membiarkan Ye Yuan pergi. Saat Ye Yuan hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Serangkaian riak tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Satu demi satu aura kuat keluar dari kehampaan. Heaven Mandarin dan Earth Duck, aku sudah mencari kalian untuk waktu yang sangat lama. Kali ini, mari kita lihat apa yang kalian lakukan. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari kehampaan dan memandang Heaven Mandarin dan Earth Duck saat dia berkata dengan tatapan kesal. Pada saat yang sama, di 7 arah lainnya, 7 sosok juga muncul. 8 orang ini, aura pada setiap orang sangat kuat. Mereka tidak sedikit lebih lemah dari Heaven Mandarin dan Earth Duck. Alis Heaven Mandarin berkerut dan dia menatap pria berbaju hitam itu dan berkata, Jiang Ze, kamu benar-benar berlama-lama tanpa henti. Juga, kalian benar-benar berlari bersama. Kalian berdua aneh, kamu tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah kamu provokasi. Hari ini, dengan kami 8 pembangkit tenaga listrik sumber besar bergerak serentak, lihat di mana kalian masih bisa berlari. Di masa depan, sampai jumpa sekali, bunuh kalian sekali. Jiang Ze berkata.
Ekspresi Ye Yuan juga berubah ketika dia mendengar bahwa mereka sebenarnya adalah sumber kekuatan. Seberapa mampu memprovokasi suami dan istri ini dua orang, untuk benar-benar menarik 8 pembangkit tenaga listrik sumber besar untuk bergabung secara tiba-tiba. Namun, dengan dua kepribadian aneh mereka, kemungkinan itu benar-benar ada. Sekarang, 8 orang ini jelas bersatu untuk menghadapi mereka. Bebek Bumi mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah, kamu membiarkan teman muda Ye pergi. Kami perlahan akan menyelesaikan skor kami." Petik 2. Jiang Ze melirik Ye Yuan dan berkata dengan nada menghina, "Hal kecil ini bersama kalian berdua, dua orang tua aneh, apakah dia masih bisa menjadi sesuatu yang baik? Itu secara alami, membunuh bersama." Berdengung. Saat berbicara, Jiang Ze menjentikkan jarinya, bola petir yang memancarkan listrik ke segala arah, terbang ke arah Ye Yuan, kecepatannya sangat cepat. Sumber petir. Alis Ye Yuan berkerut. Mengangkat tangannya, itu adalah tangan naga surgawi transien. Ledakan. Bola petir yang ditinju keras oleh Ye Yuan langsung dimusnahkan. Jiang Ze terlalu meremehkan Ye Yuan. Jadi gerakan ini sangat santai. Ye Yuan secara alami menyelesaikannya dengan sangat santai juga. Tapi mendarat di mata Jiang Ze, dia secara alami agak terkejut. Sedikit menarik. Anak ini sebenarnya berasal dari klan naga. Selanjutnya, dia adalah transformasi ke-8 yang sempurna. Saat ini, di dunia Heavenspan ini, mereka yang mampu mengolah tubuh fisik hingga transformasi ke-8 yang sempurna jarang terjadi. "Nak, siapa namamu dipanggil?" Jelas, Jiang Ze menjadi sedikit tertarik pada Ye Yuan. "Bukan urusanmu," Ye Yuan berkata dengan dingin. Yang paling membuatnya kesal adalah penampilan Jiang Ze yang sewenang-wenang memutuskan hidup dan mati orang lain. Jelas datang untuk menemukan masalah dengan Heaven Mandarin dan Earth Duck, tetapi ingin melibatkan orang lain. Dia bahkan belum selesai mengucapkan kalimat dan dia ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Ye Yuan secara alami tidak akan menunjukkan sikap yang baik kepada Jiang Ze. Jiang Ze pertama kali tercengang ketika mendengar itu, kemudian wajahnya menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, "Berat, aku awalnya ingin menyelamatkanmu. Melihatnya sekarang, Anda sendiri yang mencari kematian." Petik 2. Bab 2344, 8 pembangkit tenaga sumber besar. Setelah bertukar pukulan, Heaven Mandarin mengeluarkan segala macam tangisan aneh, membuat kulit kepala Ye Yuan tergelitik. Namun, tangisan aneh ini sangat hebat. Itu sebenarnya berisi serangan gelombang suara dan mencapai efek menakjubkan yang sama seperti suara Dewa Naga dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, serangan gelombang suara Heaven Mandarin sudah tidak jauh dari kekuatan sumbernya. Ditambah dengan kekuatan Kaisar Surgawi Cakrawala kelima, Ye Yuan sebenarnya bukan tandingan dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh berdaging. "Hahaha, bocah, tahu kehebatanku sekarang," Heaven Mandarin berkata dengan angkuh. Tapi tepat pada saat ini, serangkaian teriakan pedang terdengar. Ye Yuan sudah mengeluarkan formasi pedangnya. Advertisement. Saat formasi pedang muncul, ekspresi Heaven Mandarin tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan aneh. "Wah, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kemampuan seperti itu. Istri, cepat datang dan bantu." Bebek Bumi di sampingnya juga sangat terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang kecil seperti itu benar-benar memahami dua kekuatan sumber yang besar. Dengan panggilan suaminya, Bebek Bumi bergabung dalam pertempuran tanpa ragu sedikitpun. Namun, sama seperti Heaven Mandarin, Earth Duck juga mengeluarkan serangkaian tangisan aneh saat dia masuk. Namun, kekuatannya benar-benar berbeda. Dua orang yang bergabung, serangan gelombang suara mereka benar-benar secara ajaib melangkah ke ranah sumber. Ditambah dengan kekuatan dua orang Kaisar Langit-Langit kelima, mereka benar-benar bertarung berpasangan dengan Ye Yuan. Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar jarang bertemu dengan seseorang yang bisa mengandalkan kekuatan sumber untuk bertarung dengannya sampai mereka seimbang. Ingin berurusan dengan Ye Yuan, hanya ada dengan mengandalkan alam kultivasi yang kuat, untuk melakukan penindasan yang tidak masuk akal. Bersaing dalam kekuasaan hukum setara dengan mencari kematian. Advertisement. Ye Yuan secara alami tidak tahu bahwa kejutan di surga Mandarin dan hati Bebek Bumi 100 kali lipat darinya. Baru saja, mereka masih membual tanpa malu-malu, mengatakan bahwa mereka ingin Ye Yuan tetap bersamanya. Tapi dalam sekejap, Ye Yuan bertarung 1 lawan 2, dan benar-benar bertarung dengan mereka sampai tidak ada yang bisa menang. "Hubi, bayi ini sangat tangguh,"
untuk benar-benar memahami dua kekuatan besar dari sumber. Istri, jika bayi kita tidak mati, dia mungkin juga sangat tangguh sekarang. Itu sudah pasti. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, kalian berdua, bagaimana kalau kita berhenti di sini saja? Baiklah, baiklah, jangan berkelahi lagi. Anda, bayi ini, sangat kuat. Mari kita berhenti berkelahi, bisakah kita bicara? Kata bebek bumi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Bebek bumi sangat gembira dan menyeret Ye Yuan untuk mulai mengoceh. Orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai Ye Yuan. Bebek bumi seperti orang yang bersuara keras, membicarakan anekdot mereka berdua sebagai suami istri. Ternyata saat itu, mereka juga hanya sepasang suami istri Empyrean yang sangat biasa, dan tidak terlalu menonjol. Advertisement. Mereka bahkan melahirkan seorang putra dan sangat menyayangi putra mereka. Bakat putra mereka sangat mencengangkan. Saat dia lahir, dia adalah puncak dewa sejati. Dia juga berkultivasi dengan sangat cepat. Hanya menggunakan 10.000 tahun, ia berkultivasi ke puncak Empyrean Realm. Hanya selangkah lagi, dia akan bisa melangkah ke ranah Kaisar Surgawi. Tetapi sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Karena putranya menyinggung pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia dibunuh oleh pihak lain. Suami istri dua orang itu diliputi rasa sakit sampai-sampai mereka berharap mereka mati. Oleh karena itu, temperamen mereka berubah secara drastis. Seperti kata pepatah, masalah dunia sulit diprediksi, dan ini juga membuka jalan dua orang untuk menentang surga. Putra mereka meninggal, mereka berdua memiliki semua harapan hancur berkeping-keping, dan hanya memiliki satu pikiran yang tersisa, yaitu untuk membalas dendam. Tetapi Kaisar Surgawi terlalu kuat bagi mereka. Akibatnya, suami dan istri dua orang saling mendukung dan benar-benar berjalan lebih jauh di jalan hukum yang sehat ini. Kemudian, keduanya menerobos ke Kaisar Surgawi, dan bahkan memahami sumber suara. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang awalnya tak terkalahkan di mata mereka, sudah menjadi sangat lemah. Keduanya membunuh Kaisar Surgawi dan membalas dendam mereka, berkeliaran di dunia sejak saat itu. Karena dua orang suami dan istri ini memiliki kepribadian yang aneh, mereka memprovokasi banyak musuh yang kuat. Tapi kekuatan mereka luar biasa. Mengandalkan kekuatan sumber suara, mereka bahkan membunuh banyak musuh yang kuat. Kemudian, mereka juga mendapatkan gelar Mandarin Surga dan Bebek Bumi. Mendengar cerita dua orang ini, Ye Yuan mendecakkan lidahnya dengan heran, juga dipenuhi dengan emosi atas ketidakpastian rahasia surga. Dalam keadaan normal, keduanya sama sekali tidak akan menjadi kekuatan besar seperti itu. Tetapi karena kematian putra mereka, itu menjadi situasi saat ini. Pria kecil, saya menemukan Anda menyenangkan saat saya melihat Anda, merasa seperti Anda terutama seperti putra kami. Selain itu, Anda juga berbeda dari yang lain. Ketika orang lain melihat kita mengganggu seperti ini, mereka akan membangkitkan niat membunuh. Tapi kamu tidak, kata Bebek Bumi sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya tidak akan menyinggung orang kecuali saya tersinggung. Anda suami dan istri tidak memiliki niat buruk terhadap saya. Jadi Ye ini secara alami juga tidak akan memberikan pukulan mematikan. Baiklah, terima kasih banyak atas keramahan Anda berdua yang tak terbatas. Ye ini benar-benar akan berkultivasi sekarang, selamat tinggal. Petik 2. Bebek Bumi memiliki pandangan enggan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menahan Ye Yuan, dan hanya bisa membiarkan Ye Yuan pergi. Saat Ye Yuan hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Serangkaian riak tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Satu demi satu aura kuat keluar dari kehampaan. Heaven Mandarin dan Earth Duck, aku sudah mencari kalian untuk waktu yang sangat lama. Kali ini, mari kita lihat apa yang kalian lakukan. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari kehampaan dan memandang Heaven Mandarin dan Earth Duck saat dia berkata dengan tatapan kesal. Pada saat yang sama, di 7 arah lainnya, 7 sosok juga muncul. 8 orang ini, aura pada setiap orang sangat kuat. Mereka tidak sedikit lebih lemah dari Heaven Mandarin dan Earth Duck. Alis Heaven Mandarin berkerut dan dia menatap pria berbaju hitam itu dan berkata, Jiang Ze, kamu benar-benar berlama-lama tanpa henti. Juga, kalian benar-benar berlari bersama. Kalian berdua aneh, kamu tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah kamu provokasi. Hari ini, dengan kami 8 pembangkit tenaga listrik sumber besar bergerak serentak,
lihat di mana kalian masih bisa berlari. Di masa depan, sampai jumpa sekali, bunuh kalian sekali. Jiang Ze berkata. Ekspresi Ye Yuan juga berubah ketika dia mendengar bahwa mereka sebenarnya adalah sumber kekuatan. Seberapa mampu memprovokasi suami dan istri ini dua orang, untuk benar-benar menarik 8 pembangkit tenaga listrik sumber besar untuk bergabung secara tiba-tiba. Namun, dengan dua kepribadian aneh mereka, kemungkinan itu benar-benar ada. Sekarang, 8 orang ini jelas bersatu untuk menghadapi mereka. Bebek Bumi mengerutkan kening dan berkata, baiklah, kamu membiarkan teman muda Ye pergi. Kami perlahan akan menyelesaikan skor kami. Petik 2. Jiang Ze melirik Ye Yuan dan berkata dengan nada menghina, hal kecil ini bersama kalian berdua, dua orang tua aneh, apakah dia masih bisa menjadi sesuatu yang baik? Itu secara alami, membunuh bersama. Berdengung. Saat berbicara, Jiang Ze menjentikkan jarinya, bola petir yang memancarkan listrik ke segala arah, terbang ke arah Ye Yuan, kecepatannya sangat cepat. Sumber petir. Alis Ye Yuan berkerut. Mengangkat tangannya, itu adalah tangan naga surgawi transien. Ledakan. Bola petir yang ditinju keras oleh Ye Yuan langsung dimusnahkan. Jiang Ze terlalu meremehkan Ye Yuan. Jadi gerakan ini sangat santai. Ye Yuan secara alami menyelesaikannya dengan sangat santai juga. Tapi mendarat di mata Jiang Ze, dia secara alami agak terkejut. Sedikit menarik. Anak ini sebenarnya berasal dari klan naga. Selanjutnya, dia adalah transformasi ke-8 yang sempurna. Saat ini, di dunia Heavenspan ini, mereka yang mampu mengolah tubuh fisik hingga transformasi ke-8 yang sempurna jarang terjadi. Nak, siapa namamu dipanggil? Jelas, Jiang Ze menjadi sedikit tertarik pada Ye Yuan. Bukan urusanmu, Ye Yuan berkata dengan dingin. Yang paling membuatnya kesal adalah penampilan Jiang Ze yang sewenang-wenang memutuskan hidup dan mati orang lain. Jelas datang untuk menemukan masalah dengan Heaven Mandarin dan Earth Dark, tetapi ingin melibatkan orang lain. Dia bahkan belum selesai mengucapkan kalimat dan dia ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Ye Yuan secara alami tidak akan menunjukkan sikap yang baik kepada Jiang Ze. Jiang Ze pertama kali tercengang ketika mendengar itu, kemudian wajahnya menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, berat, aku awalnya ingin menyelamatkanmu. Melihatnya sekarang, Anda sendiri yang mencari kematian. Petik 2. Bab 2345, menerima dengan ramah. Kalimat ini, aku akan mengembalikannya padamu apa adanya. Aku awalnya ingin menyelamatkanmu, tapi sekarang, bersiaplah untuk mati. Ye Yuan menjawab tanpa basa-basi. Kata-kata ini segera menarik gelombang tawa keras dari 8 pembangkit tenaga listrik sumber besar. Kaisar Surgawi Cakrawala kedua yang mengatakan kata-kata semacam ini benar-benar sangat lucu dalam pandangan mereka. Seorang pria parubaya berjubah putih tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Huhu, kamu berpikir bahwa dengan transformasi ke-8 yang sempurna, kamu bisa menjadi tak terkalahkan di alam perang purba ini. Wah, kamu masih terlalu berpengalaman. Bebek Bumi berkata, teman muda Ye, sebentar lagi, kami akan menahan orang-orang ini. Kau duluan. Mereka semua adalah sumber pembangkit tenaga listrik. Kamu sendiri bukan tandingan mereka. Jika saya ingin pergi, hanya orang seperti mereka yang tidak bisa menahan saya untuk diam. Jika saya ingin tinggal, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Ye Yuan memandang Jiang Ze, nadanya memancarkan dominasi. Advertisement. Hanya saja deklarasi ini terdengar seperti kata-kata kekanak-kanakan bagi 8 sumber kekuatan besar. Transformasi ke-8 yang sempurna, apakah itu sangat mengesankan? Jiang Ze berkata kepada pria berjubah putih, Lin Zan, bocah ini akan diserahkan kepadamu. Berkumpul kembali dengan kami setelah membunuhnya. Hukum sumber 2 orang aneh tua ini agak hebat. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Lin Zan menganggukkan kepalanya dan berkata, tenang, aku akan membuangnya dalam 3 langkah. Jiang Ze mengangguk dan berkata, serang bersama. Kali ini, kita harus membuat kedua orang tua ini membayar harganya. Kekuatan hukum 7 pembangkit tenaga listrik sumber besar dilepaskan sepenuhnya. Satu demi satu undulasi hukum yang menakjubkan langsung bergema di dalam Sun Moon Canyon. Bahkan Heaven Mandarin dan Earth Dark 2 orang juga merasakan tekanan yang luar biasa. Teman muda Ye, jangan memasang muka yang berani lagi. Temukan peluang dan cepat kabur. Anda tidak perlu peduli dengan kami. Kata Bebek Bumi dengan prihatin. Dia tahu kekuatan Ye Yuan,
berurusan dengan satu pembangkit tenaga listrik sumber bukanlah masalah. Tetapi jika Ye Yuan tidak pergi dan menarik lebih banyak sumber kekuatan, itu tidak akan baik. Advertisement. Pada awalnya, Ye Yuan masih sedikit mengkritik pasangan suami istri yang aneh ini. Tapi setelah mendengarkan pengalaman tragis mereka, Ye Yuan tidak bisa membenci mereka lagi. Rasa sakit kehilangan orang yang dicintai, dia merasa sangat terpengaruh olehnya. Hal-hal yang diderita dua orang suami istri ini pada saat itu, dia bisa mengerti sepenuhnya. Selanjutnya, bebek bumi ini benar-benar peduli padanya. Hehe, kalian lebih baik khawatir tentang dirimu sendiri. Jiang Ze berkata sambil tertawa dingin. 7 pembangkit tenaga listrik sumber besar menyerang pada saat yang sama, keributan itu sangat mengejutkan. Heaven Mandarin dan Earth Duck menangis dengan aneh berulang-ulang, mengeluarkan semua jenis teknik bela diri untuk menghadapi 7 orang. Ye Yuan tahu bahwa keduanya masih tampak agak tegang di bawah serangan menjepit 7 orang. Namun, hukum yang sehat juga merupakan hukum tingkat tinggi. Ditambah dengan pemahaman dan kerjasama diam-diam kedua orang ini, kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Untuk beberapa waktu, mereka sebenarnya hampir tidak bisa menangkisnya. Bocah, berhenti mencari, Kaisar Surgawi ini akan mengirimmu kembali ke kota sekarang. Level pertarungan ini bukanlah yang bisa kamu ikuti. Lin Zan menatap Ye Yuan dan berkata dengan tatapan puas. Melumpuhkan. Suara Lin Zan belum memudar, hanya untuk melihat Ye Yuan dengan santai meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya. Advertisement. Heavenly Dao tiba-tiba turun, mengunci Lin Zan dengan kuat. Tatapannya sangat terkejut, ingin berbicara, tetapi sama sekali tidak bisa bergerak. Swoosh, swoosh, swoosh. Formasi pedang tiba-tiba muncul, bergegas menuju Lin Zan. Dalam napas, Lin Zan dipotong-potong. Kekuatan sumbernya belum dimanfaatkan dengan baik, dan dia sudah dibunuh oleh Ye Yuan. Tak terbayangkan cepat, karena kamu terburu-buru untuk kembali ke kota, maka Ye ini akan memberimu tumpangan. Ye Yuan berkata dengan dingin, tapi sayangnya, Lin Zan sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Banyak rune memasuki tubuh Ye Yuan merasa bahwa poin dewa perangnya tiba-tiba meningkat lebih dari 2000. Sumber pembangkit tenaga listrik memang berbeda, poin dewa perang mereka juga sangat melimpah. Lin Zan tidak bisa mendengarnya, tetapi pembangkit tenaga listrik yang bertarung di sana sudah merasakan gelombang Dao Surgawi yang menakutkan ini. Kata benar Dao Surgawi. Anak ini benar-benar tahu kata sejati Surgawi Dao. Petik 2. Apa yang dia mobilisasi seharusnya adalah hukum waktu. Untuk dapat memobilisasi kata sejati Dao Surgawi yang merupakan dua hukum tertinggi yang agung, terlalu menakutkan. Petik 2. Juga, formasi pedang itu. Dua kekuatan besar dari sumber. Ya dewa, anak aneh macam apa ini? Bukan hanya Jiang Ze mereka semua, Heaven Mandarin dan Earth Duck dua orang juga tercengang. Mereka berpikir bahwa formasi pedang sudah menjadi kartu truf terakhir Ye Yuan. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kartu as yang menantang surga yang tidak digunakan. Jika Ye Yuan menunjukkan kartu truf ini, membunuh mereka berdua sebagai suami dan istri barusan akan mudah. Setelah Ye Yuan membunuh Lin Zang, dia perlahan berjalan ke sisi ini dan berkata dengan dingin, saya awalnya datang ke sini untuk berlatih, tetapi selalu ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka memiliki terlalu banyak poin dewa perang dan bersikeras untuk mengirimi saya beberapa poin. Karena itu masalahnya, Ye ini dengan baik hati akan menerimanya. Tidak menunggu Jiang Ze dan yang lainnya bereaksi, saat formasi pedang Ye Yuan bangkit, dia langsung bergabung dalam pertempuran. Kekuatan tempur Heaven Mandarin dan Earth Duck sebenarnya lebih tinggi dari pembangkit tenaga listrik sumber ini. Ye Yuan mampu bertarung imbang dengan Heaven Mandarin dan Earth Duck, tetapi kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat daripada mereka secara individu. Melumpuhkan. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, langsung menggunakan Time Freeze, melumpuhkan Jiang Ze dengan kuat di sana. Jiang Ze sudah lama siap, kekuatan sumber di tubuhnya melonjak liar, mencoba menerobos Time Freeze. Selain itu, 3 orang lainnya melihat bahwa situasinya tidak baik, dan bergegas ke arah Ye Yuan, berusaha menghentikannya. Formasi pedang Ye Yuan berputar gila-gilaan, melukai salah satu dari mereka dalam sekejap mata. Dengan kombinasi dua kekuatan besar sumber, kekuatan tempur Ye Yuan jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik sumber biasa. Satu-satunya hal yang dia kurangi adalah bidang kultivasi.
Dalam pertarungan dengan Heaven Mandarin dan Earth Dark sebelumnya, dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar marah dan habis-habisan, melukai salah satu pembangkit tenaga listrik sumber dalam sekejap. Di bawah serangan hiruk-pikuk Jiang Ze, Time Freeze akhirnya meledak. Tapi dia juga berkeringat dingin karena shock. Langkah ini benar-benar mustahil untuk diwaspadai. Kecuali jika kekuatan seseorang mencapai alam kaisar langit-langit ketujuh, jika tidak, tidak ada cara untuk bertarung dengan anak ini sama sekali. Dengan Ye Yuan bergabung dalam pertempuran, situasi di kedua sisi tiba-tiba berbalik. 7 orang mengalihkan lebih dari setengah kekuatan mereka untuk berurusan dengan Ye Yuan, sementara 3 lainnya juga mulai berjuang dalam keadaan sulit di bawah kerja sama Heaven Mandarin dan Earth Dark. Awalnya, 8 orang datang dengan cara yang mengancam. Pada saat ini, mereka benar-benar hancur sampai helm dan mantel surat mereka hilang. Ye Yuan melawan 4 orang sendirian, bahkan dengan kuat menekan lawan-lawannya dalam hal momentum. Pada saat itu, Ye Yuan bertarung sendirian dengan lebih dari 20 kekuatan ras dewa di Cluedeart Realm. Aspek tangguh dari formasi pedang adalah ini. Ketika dalam pertempuran kelompok, kekuatan formasi pedang bisa diperkuat tanpa batas. Dalam hal kekuatan pembangkit tenaga listrik sumber jauh lebih kuat daripada monster jurang itu. Tapi tidak peduli seberapa kuat, itu juga tidak akan lebih kuat dari 20 orang itu. Sekarang, Ye Yuan menukar 12 harta roh kaisar surgawi puncak dan 48 harta roh kaisar surgawi peringkat awal, kekuatan formasi pedang lebih dari 1 tingkat lebih kuat dari saat itu. Oleh karena itu, ada lebih dari cukup cadangan baginya untuk berurusan dengan orang-orang ini. Semakin banyak Jiang Ze dan yang lainnya bertarung, semakin mereka khawatir. Awalnya, ketika Kaisar Surgawi Cakrawala kedua ini berdiri di sini, mereka mengira dia hanya seorang pemula. Siapa yang tahu bahwa anak ini sebenarnya lebih kuat dari Heaven Mandarin dan Earth Dark yang bekerja sama. Mereka menendang pelat besi, meninggalkan. Jiang Ze melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera mundur. Yang lain melihat hasilnya juga dan melarikan diri satu demi satu. Jika pembangkit tenaga listrik sumber ingin pergi, tidak ada yang bisa menahan mereka. Namun, Ye Yuan hanya tersenyum dingin, sosoknya langsung melebur ke dalam kehampaan. Melumpuhkan. Sosok Jiang Ze tiba-tiba membeku dalam kehampaan. Bab 2346, Fragmen Hukum Waktu. Pupil mata Jiang Ze mengerut, matanya penuh kengerian. Dia tidak menyangka bahwa hukum tata ruang Ye Yuan sebenarnya sangat tangguh, mengejarnya dalam sekejap mata. Puci. Cahaya pedang menyala, Jiang Ze langsung terbunuh. Setelah itu, Ye Yuan mengambil langkah lain dan mengejar pembangkit tenaga listrik sumber lain. Setelah kekuatan beberapa orang ini tersebar, bagaimana mereka bisa menjadi pasangan Ye Yuan? Advertisement. Ye Yuan membunuh 4 orang berturut-turut seperti memotong sayuran. Sementara 3 orang lainnya diikat oleh Heaven Mandarin dan Earth Dark, dan mereka tidak dapat melarikan diri untuk beberapa waktu. Ye Yuan bergegas kembali dan membunuh ketiga orang itu bersama dengan Heaven Mandarin dan Earth Dark. 8 pembangkit tenaga listrik sumber besar, sebenarnya tidak ada satu pun yang lolos. Di kota Cluedeart, Jiang Ze dan yang lainnya memiliki ketakutan yang tersisa di hati mereka, memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Benar-benar sial, untuk benar-benar bertemu dengan bocah aneh seperti itu. Jiang Ze memiliki ekspresi muram saat dia berkata. Seorang sumber pembangkit tenaga listrik berkata dengan senyum pahit, dari mana anak ini muncul? Dia juga terlalu mengerikan, kan? Orang lain menghabiskan seluruh hidup mereka dan hanya memahami satu kekuatan sumber. Tapi dia terlalu berbakat. Satu orang memahami 2. Itu tidak semua, dia bahkan memahami hukum tata ruang hingga batas yang begitu tinggi, dan bahkan memahami kata sejati Dao Surgawi. Melihat ekspresinya, jelas dia menderita pukulan yang luar biasa. Meskipun mereka mengumpulkan 8 pembangkit tenaga listrik sumber, pembangkit tenaga listrik sumber juga merupakan keberadaan yang sangat langka di antara anak-anak yang tidak dapat diprediksi. Mereka bisa dikatakan jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Advertisement. Namun, mereka semua, para jenius, monster ini, semuanya menjadi redup dan penuh di bawah cahaya Ye Yuan. Brengsek, benar-benar menginjak kotoran anjing ketika kami keluar. Kekuatan anak ini mungkin sudah berada di peringkat 4000 teratas. Itu juga karena ranah kultivasinya terlalu rendah, jika tidak, bahkan menyerang daftar emas Dewa Perang juga tidak sulit. Lin Zan berkata dengan sedih.
God of War Golden List, dirilis setiap 100 tahun sekali. Daftar ini hanya mentabulasi anak-anak yang tidak dapat diprediksi dalam 3.000 teratas. Hanya orang-orang yang poin Dewa Perangnya berada di peringkat 3.000 teratas yang memiliki kualifikasi untuk dihitung. Anak-anak tak terduga yang bisa masuk daftar emas Dewa Perang, masing-masing adalah ahli di antara para ahli, seorang jenius di antara para jenius. Namun, yang disebut daftar emas God of War ini hanyalah sub-daftar Cludite City. Lupakan saja, ketika kita melihat anak ini di masa depan, langsung ambil jalan memutar. Temui Mandarin Surga dan Bebek Bumi, juga langsung memutar. Tidak bisa memprovokasi, kita bisa menghindarinya. Jiang Ze berkata tanpa daya. Membunuh 8 pembangkit tenaga listrik sumber dalam satu napas, poin Dewa Perang Ye Yuan melonjak dengan gila-gilaan dan segera menembus 5.000 poin. Heaven Mandarin dan Earth Duck suami istri dua orang itu juga tercengang. Mereka berkata untuk melindungi Ye Yuan di dalam Sun Moon Canyon ini. Pada akhirnya, Ye Yuan yang menyelamatkan mereka. Ketika Ye Yuan bertarung dengan mereka sebelumnya, dia bahkan tidak mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Advertisement. Jika tidak, hasilnya akan sangat berbeda. Teman muda Ye, kami adalah suami dan istri, dua orang yang tidak tahu apa yang baik untuk kami. Kali ini, terima kasih banyak telah mengulurkan tangan membantu. Kami pasti berteman dengan Yang Friend Ye. Setelah pergi ke dunia nyata di masa depan, Anda harus datang dan menemukan kami berdua untuk bermain, kata Heaven Mandarin. Meskipun dua kepribadian mereka aneh, mereka tidak dapat mengatakan apa yang baik untuk mereka. Ye Yuan jelas tidak ingin membungkuk ke level mereka. Jika mereka berubah dari buruk menjadi lebih buruk, itu tidak akan baik. Mereka berdua memang memprovokasi banyak musuh yang kuat, tetapi juga tidak seperti mereka memprovokasi semua orang. Kalau tidak, mereka akan lama menendang ember. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pasti. Ye ini masih harus berkultivasi dan akan pergi dari sini. Petik 2. Mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, Ye Yuan menuju ke kedalaman Sun Moon Canyon. Di hutan lebat, seekor binatang buas berbentuk singa keluar dengan raungan. Binatang Suan Pertempuran. Ye Yuan menemukan informasi tentang binatang buas ini dari informasi. Kekuatan Battle Swan Beast ini sangat kuat dan tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik sumber. Yang lebih menakutkan lagi adalah Battle Swan Beast ini mampu mengendalikan hukum waktu, sangat sulit untuk dihadapi. Ye Yuan mengeluarkan beberapa upaya sebelum membunuhnya juga. Membunuh binatang buas yang begitu kuat dan aku hanya mendapat 3 poin Dewa Perang. Sepertinya poin Dewa Perang yang diperoleh dari Jiang Ze terlalu banyak. Apa ini? Ye Yuan saat ini meratapi poin Dewa Perang ketika tiba-tiba, dia menemukan bahwa beberapa hal misterius dan mendalam memasuki tubuhnya. Itu, fragmen hukum. Sebuah fragmen dari hukum waktu. Sayangnya, ada terlalu sedikit fragmen hukum. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Ye Yuan mengidentifikasi benda apa ini dengan sangat cepat dan tidak bisa menahan diri untuk sangat bersemangat. Tapi segera, dia merasa sedih. Fragmen hukum ini terlalu kecil, tidak mungkin untuk dipahami. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia berkata, aku ingin tahu apakah hukum waktu di semua Battle Swan Beast sama atau tidak. Jika mereka tidak sama, lalu bisakah menyatukan hukum waktu yang lengkap? Mulai bekerja sekaligus, dia mulai mencari Battle Swan Beast untuk melanjutkan berburu. Battle Swan Beast sangat langka, tetapi orang selalu bisa bertemu dengan mereka. Setelah lebih dari 10 hari, Ye Yuan memburu Battle Swan Beast lainnya. Kemudian dia menjadi sangat bersemangat. Itu karena 2 fragmen waktu yang sangat kecil ini benar-benar menyatu. Luar biasa. Dengan cara ini, selama saya terus berburu Battle Swan Beast, saya selalu bisa mengumpulkan sepotong kecil hukum waktu. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Merasakan aliran waktu di sini, Ye Yuan menjadi sangat tamak akan hukum waktu. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada kesempatan untuk memahaminya. Hukum waktu sangat kabur dan tidak penting, tetapi fragmen kecil ini berbeda. Itu sama saja dengan reifikasi kekuatan hukum dan bisa membiarkan seniman bela diri secara langsung melihat misteri hukum waktu. Tentu saja, meski begitu, ingin memahami hukum waktu masih sesulit naik ke surga. Bagaimanapun, ini adalah hukum tersulit di dunia Heavenspan untuk dipahami, bukan salah satunya. Bahkan hukum tata ruang masih memiliki beberapa disparitas di depan hukum waktu. Ye Yuan akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak sumber kekuatan di sini.
Sepertinya para jenius ini memperoleh fragmen hukum pihak lain setelah berburu binatang buas, yang memungkinkan mereka menembus belenggu, mencapai ranah sumber. Ye Yuan sebelumnya masih merasa aneh. Sumber pembangkit tenaga listrik di sini terlalu banyak. Mulai hari ini, buru Battle Swan Beast. Ye Yuan segera memutuskan. Sesampainya di alam perang purba, bahkan jika dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya hukum waktu juga sepadan. Namun, Ye Yuan segera menemukan bahwa jumlah Battle Swan Beast terlalu sedikit. Efisiensi berburunya terlalu rendah. Oleh karena itu, dia hanya kembali ke kota Cludite dan merilis sebuah misi. Selama seseorang dapat memberikan informasi tentang Battle Swan Beast, setelah mengonfirmasinya, dia akan memberikan 100 poin Dewa Perang kepada pihak lain. Segera, seluruh kota Cludite tahu bahwa Ye Yuan sedang berburu Battle Swan Beast. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah ejekan semua orang. Hehe, benar-benar orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hukum waktu sangat mudah untuk dipahami? Anak ini benar-benar merilis misi seperti itu, sungguh tolol. Dia pikir dia siapa? Sesuatu yang bahkan Wan Zhen tidak berani menyentuhnya, dia juga berani menyentuhnya. Saya mendengar bahwa Wan Zhen menyatukan seluruh bagian hukum waktu pada waktu itu dan tidak mendapatkan apa-apa setelah memahami selama beberapa dekade. Pada akhirnya, dia masih menyerah. Anak ini juga terlalu memikirkan dirinya sendiri. Wan Zhen yang dibicarakan semua orang, adalah kekuatan utama nomor 1 di peringkat daftar emas God of War. Untuk dapat menempati peringkat pertama dalam daftar emas God of War, bakatnya bisa dibayangkan. Tetapi bahkan bakat seperti itu juga berakhir dengan kegagalan. Jadi apa yang dihitung Ye Yuan?